Halo semuanya, kembali lagi di channel Rumah Cerita, gudangnya sejuta cerita. Baik teman-teman sekalian, sebelum lanjut jangan lupa tekan tombol subscribe-nya ya. Dan selamat mendengarkan. Beberapa waktu yang lalu Aslan baru saja tiba di pintu keluar salah satu bandara di kota New York, ketika Bagas menyodorkan ponsel ke arahnya. Setelah baru mengetahui perihal surat misterius itu, Aslan pun jadi marah-marah di sepanjang perjalanan mereka dan Bagaslah yang harus menerima getahnya. Kurasa seluruh pekerja di villa itu sudah mulai tak becus dalam bekerja. Apa karena aku memberikan gaji yang begitu besar sehingga mereka terbuai dan menjadi malas? Bagas yang duduk di sebelah Aslan di dalam mobil itu baru membuka mulut berniat hendak menjawab, namun Aslan sudah memotongnya. Ini adalah kedua kalinya mereka lengah. Pecat mereka semuanya, gas! Carikan pengganti yang jauh lebih kompeten dan akan aku bayar 2 kali lipatnya. Termasuk pelayan wanita yang dekat dengan istriku itu. Siapa namanya? Aslan berkata panjang lebar lalu menengok Bagas karena menunggu jawaban. Supir bule di bagian kemudi ikut melirik diam-diam ke arah kaca spion tengah. Dia adalah karyawan di perusahaan startup Aslan. Dipanggil untuk datang menjemput mereka dan kini merasa bingung sendiri karena bosnya itu terdengar marah-marah dengan berbicara menggunakan bahasa Indonesia yang asing di telinganya. Namanya adalah Cindy, tetapi jika kamu memecat pelayan wanita itu, istrimu pasti akan sedih. Bagas mencoba menasihati temannya yang temperamental tersebut. Sika, kenapa juga bisa seperti itu? Sahut Aslan dengan kedua alis yang berkerut. Tenanglah, aku akan mencari tahu siapa yang mengirim surat itu, secepatnya. Bagas terus berusaha agar bisa membuat Aslan lebih tenang. Meski masih berwajah garang, namun saat itu Aslan sudah tak lagi menyahuti Bagas. Kinerja Bagas sudah tak diragukan lagi sejauh ini. Jika dia berkata bisa, maka lelaki itu akan membuktikannya. Di Indonesia, villa kediaman Yuki dan Aslan. Saat itu hari sudah beranjak malam, Yuki tengah duduk termenung di atas tempat tidurnya seorang diri. Sejak pagi, suaminya belum menghubungi dirinya sama sekali dan itu sudah berlaku sejak Aslan memarahinya perihal surat misterius yang baru diketahuinya selepas 2 hari kemudian. Sebenarnya perkataan Aslan di telepon waktu itu tak begitu jahat. Namun perasaan Yuki saja yang terlalu sensitif sehingga membuatnya bersedih sepanjang hari. Selembar kertas yang merupakan surat pemicu masalah antara dia dan suaminya itu masih diletakkannya di atas meja nakas. Yuki meliriknya sejenak lalu memutuskan untuk membuangnya saja ke tong sampah. Haufti. Hembusan napasnya terdengar panjang sekali, seperti sangat merasa kesepian. Malam itu Yuki benar-benar merindukan Aslan, meski begitu dia gengsi untuk menelpon duluan karena seharusnya Aslanlah yang meminta maaf padanya. Sebenarnya dia sedang apa di sana? Sampai sesibuk itukah hingga tak sempat menelponku? Yuki merasa kesal, meraih ponselnya lalu duduk di tepi ranjang. Layar ponsel yang menyala itu terus saja dia tatap hingga cahayanya berubah redup. Kembali ia letakkan benda pipi itu ke tempat sebelumnya. Tapi aku tak bisa tidur, bagaimana ini? Yuki mengacak-acak rambut panjangnya itu hingga berantakan. Di saat itu perutnya mulai bergerak-gerak, sehingga Yuki baru tersadar bahwa jika dia sedang merasa sedih, maka begitu pula yang dirasakan oleh bayinya. Dengan lembut Yuki mengusap-usap perutnya, sambil berbicara seolah sedang berkomunikasi dengan sang calon bayi. Bayi mama sayang, tenang ya, nak. Maafkan mama yang sedang kepikiran pada papa. Mama hanya sedang merindukannya. Kamu rindu juga kan dengan papa? Setelah berusaha terus mengusap perut besarnya itu, tak lama kemudian Yuki pun merasakan ketenangan di sana. Tak ada lagi gerakan kuat seperti sebelumnya. Yuki berpikir kalau sebaiknya dia tidur saja, namun ada sesuatu yang harus dia lakukan. Yuki berjalan ke ruangan wardrobe lalu menggeser pintu lemari pakaian Aslan. Aroma wangi khas dari parfum suaminya langsung menguar di indera penciumannya. Rindu Yuki semakin menjadi-jadi pada lelaki itu. Dia turunkan satu lembar kemeja putih milik Aslan yang sudah tergantung rapi dan juga telah disetrika oleh pelayan mereka, kemudian membawanya ke tempat tidur. Sekali lagi untuk memastikan, Yuki mengecek ponselnya namun lagi-lagi bahunya menyurut. Sama saja. Tak ada pemberitahuan apapun yang masuk dari suaminya. Dia pun memutuskan untuk mematikan saja ponsel itu agar tenang karena tak harus menunggu-nunggu dihubungi oleh Aslan. Setelah naik ke atas ranjang, Yuki mulai memeluk kemeja suaminya erat-erat, menghidu aromanya dan itu berhasil. Kini Yuki merasa jauh lebih nyaman dan akhirnya terlelap juga. Di negara Amerika kota New York. Sejak tiba di perusahaannya hingga sudah beberapa jam terlewat, Aslan terus marah-marah dan mengatakan bahwa laporan dari pekerjaan Gilang sangat tidak sesuai. Rancu, tidak akurat serta sistem manajemen waktu kerjanya terlalu panjang. Sejak kapan jam kerja menjadi 7 jam? Siapa yang merubahnya? Gilang? Tanya Aslan dengan wajah yang ditekuk. Gilang, salah satu dari 2 sahabat Aslan tampak tegang, sejenak sempat melirik Bagas yang duduk tak jauh darinya. Namun temannya itu tengah fokus pada ponselnya.
Bos, apa kamu sudah beristirahat? Aku tahu kamu sering mengalami jet lag. Tukas Gilang dengan sabar, namun Aslan malah mendelik marah padanya. Gilang menelan ludahnya, antara dia dan Bagas tak ada yang berani pada Aslan. Pernah ketika dulu mereka bertarung di sebuah tempat latihan karate, Aslan dengan mudahnya mengalahkan Gilang dan Bagas hingga mereka kewalahan dan menyerah. Sejak itu, jika Aslan sedang dalam kondisi mood yang buruk, kedua sahabatnya itu sebisa mungkin meredakannya ketimbang mencoba menyadarkannya jika memang Aslanlah yang salah. Kamu belum menjawab pertanyaanku. Suara Aslan kembali terdengar setelah hening 1 menit. Oh, mengenai hal itu, aku sudah melakukan rapat dengan bagian divisi iklan. Mereka melakukan peningkatan performa sehingga mampu mendongkrak pembelian produk hingga naik beberapa persen. Aku ingin menambahkan bonus tetap pada grup mereka, sehingga keputusan untuk menambah 1 jam masa kerja itu menjadi pilihan yang baik. Bulan lalu aku sudah melaporkannya padamu. Terang Gilang dengan sabar. Pada akhirnya, Aslan malah menutup map yang sejak tadi dia periksa, karena sulit konsentrasi dengan pikiran yang terus saja tertuju pada istrinya di sana. Bagas, bagaimana? Siapa pengirim surat itu? Aslan berteriak pada Bagas yang langsung berdiri dari duduknya. Untung saja ketika itu Bagas sudah mendapatkan petunjuk meski masih samar. Dengan lengkah lebarnya itu, Bagas mendekat ke meja kerja Aslan, lalu menunjukkan layar ponselnya. Surat itu dikirim melalui seorang kurir, dia tidak terlihat mencurigakan. Namun dari CCTV di sekitar kantor di mana kurir itu bekerja, terlihat seseorang di hari yang sama yang menurutku patut untuk dicurigai. Mungkin saja lelaki ini yang memberikan surat itu untuk dikirim melalui jasa kurir ini. Aslan meneliti dengan seksama, dari sudut jalan di layar ponsel itu terlihat sosok lelaki dengan mengenakan sebuah jaket hoodie hitam dan menutupi kepalanya. Kamera CCTV itu tak terlalu dekat dengan keberadaan lelaki tersebut, sehingga Aslan sulit mengenalinya. Sial! Siapa dia? Aslan terlihat sangat tak sabar. Entahlah, jika memang dia pengirimnya, mungkin saja dia adalah mantan kekasih istrimu. Hei! Entah dapat keberanian dari mana hingga Bagas berani berkata seperti itu. Gilang di sebelahnya saja sampai menyenggol lengan rekannya itu. Namun Bagas hanya bisa menyengir lebar. Sedangkan Aslan tetap fokus pada layar ponsel itu, sambil bergumam dengan serius. Istriku punya mantan? Aku akan menghabisinya! Bab 92, siapa mantan Yuki? Aslan terus kepikiran pada perkataan Bagas yang tadi, perihal seorang lelaki yang diduga adalah mantan dari istrinya sebagai pengirim surat misterius tersebut. Aslan jadi tak fokus seharian tadi, saat masuk ke dalam apartemen pribadinya, dia malah memilih untuk menenggak minuman keras yang tersedia di lemari pendinginnya. Tiba-tiba dia teringat kalau belum mengabari istrinya sama sekali, terakhir kali menelpon Yuki. Dia malah memarahi wanita hamil itu karena tidak bercerita perihal sebuah surat tersebut. Surat sialan! Rutuk Aslan penuh rasa kesal. Botol minuman beralkohol merek terkenal itu baru habis setengahnya, ketika Aslan berniat untuk menelpon Yuki. Saat ini, jam di kota New York sedang berada di angka 7 malam. Aslan mulai menghitung jam berapa kira-kira di kota Jakarta pada saat itu. Di sana pasti masih subuh, tapi istriku pastinya sudah bangun tidur. Aslan menyunggingkan senyumannya, sekaligus juga ingin menginterogasi sang istri perihal apakah benar dia pernah memiliki mantan kekasih. Terdengar konyol sekali serta kekanak-kanakan juga, namun Aslan seperti tak bisa tenang karena terus saja terngiang-ngiang. Di Indonesia, pukul 4 dini hari. Tak sesuai dengan dugaan Aslan, pada saat itu Yuki masih terlelap dengan damai. Sambil memeluk kemeja milik suaminya, Yuki seperti merasakan kehadiran sang suami karena aroma pada kemeja itu adalah aroma yang selalu melekat di tubuh Aslan. Ternyata ponsel Yuki yang sengaja ia matikan semalam itu kini dihubungi oleh Aslan hingga berkali-kali. Dan tentu saja itu hanya akan sia-sia saja. Tak lama kemudian 1 jam pun berlalu, di saat itulah Yuki terbangun. Melakukan peregangan otot sambil berbaring sudah menjadi kebiasaannya selama mengandung. Baru kemudian dia mulai turun dari tempat tidur dan meminum air putih yang tersedia di atas meja dekat ruangan wardrobe. Dia lupa pada ponselnya yang masih dalam keadaan mati, padahal di negeri nun jauh di sana ada sang suami yang tak bisa tidur karenanya. Suara ketukan di pintu kamar terdengar pagi itu. Yuki berjalan menjauh dari meja yang terdapat teko air minum, setelah ia selesai membasahi tenggorokannya dengan segelas air putih. Selamat pagi, Nyonya Muda. Sapa pelayan wanita satu-satunya yang akrab dengan Yuki. Dia membungkuk hormat di hadapan sang nyonya rumah. Pagi juga, Cindy. Ada apa kamu datang kemari? Tanya Yuki dengan akrab. Biasanya Cindy baru akan mengetuk pintu kamar itu jika waktu untuk sarapan telah tiba, sedangkan saat ini jam masih berada di kisaran angka 6. Maaf mengganggu istirahat Anda, Nyonya. Aku diminta untuk menyampaikan perintah agar Anda segera menyalakan ponsel, karena Tuan Muda tidak bisa menghubungi nomor Anda. Ucap Cindy dengan raut gelisah, sebab dia diberitahu oleh Nungki,
bahwa sang tuan muda sedang marah besar perkara ponsel Yuki yang tidak aktif. Aslan menghubungiku? Kening Yuki berkerut lalu sesaat kemudian dia baru teringat bahwa dia memang mematikan ponselnya semalam. Itu juga dia lakukan lantaran kesal telah menunggu panggilan telepon dari Aslan yang tak jua kunjung tiba. Benar, Nyonya, bisakah Anda melakukannya sekarang? Cindy segera memastikan, sebab jika semakin lama maka Aslan akan semakin marah pada mereka. Yuki menganggukkan kepalanya tanda mengerti. Ya, baiklah. Semalam aku memang mematikannya, sebentar lagi akan aku nyalakan. Terima kasih, Cindy. Sama-sama, Nyonya, kalau begitu aku permisi. Yuki menutup kembali pintu kamarnya dengan rapat, lalu mulai memutar tubuhnya ke arah tempat tidur. Di sebelah tempat tidur itu ada meja nakas yang di atasnya lah tempat ponsel itu Yuki letakkan. Dia baru ingat untuk meneleponku rupanya. Yuki bergumam dengan gemas, namun tak urung juga meraih benda pipi itu, lalu dia tekan satu tombol kecil untuk menyalakannya. Setelah ponsel itu menyala, terlihatlah puluhan notifikasi panggilan tak terjawab dengan nama suamiku, sayangku. Yuki tak berniat untuk menelpon balik. Dia yang masih kesal telah menunggu telepon dari Aslan sepanjang hari hingga malam tadi. Kini, ia memilih untuk meletakkan kembali ponsel itu ke atas meja. Kemudian dengan santainya, ia melenggang menuju kamar mandi untuk membersihkan diri. Aslan masih terus mencoba menghubungi Yuki melalui panggilan telepon. Sudah 2 jam berlalu dan Aslan masih belum menyerah. Sika, ponselnya sudah aktif, tapi kenapa panggilanku tidak mau diangkat? Aslan tidak tahu bahwa Yuki sedang berada di dalam kamar mandi. Dengan gigihnya terus saja dia melakukan spam panggilan seperti seorang penagih hutang. Hingga pada akhirnya, nada dering panggilan itu kini berhenti juga, berganti dengan suara lembut dari sang pujaan hati nun jauh di sana. Sayang? Aslan memanggil dengan semangat ketika Yuki baru menyapa dengan kata halo. Padahal kepalanya sudah mulai pening karena belum istirahat sejak tiba di negara itu dan malah memilih untuk minum alkohol. Ya? Suara Yuki terdengar singkat dan tidak ada antusiasnya. Sedang apa di sana? Kenapa ponselmu mati? Apakah habis Anda? Sudah disidak sekarang? Rentetan pertanyaan itu hanya dijawab Yuki dengan sangat singkat. Sudah. Padahal ponselnya memang sengaja dimatikan oleh Yuki, bukan karena kehabisan daya. Aslan terdiam sebentar, mencoba untuk menjadi suami yang peka. Bagaimana kabarmu dan calon anak kita, sayang? Apakah dia rewel di dalam sana? Ternyata pertanyaan itu berhasil membuat Yuki menjawab dengan banyak kata. Kami baik, semalam dia banyak bergerak, sepertinya rindu pada suara papanya, tetapi papanya lupa padanya. Glek, Aslan menelan ludahnya, merasa perkataan itu merupakan sendirian untuknya. Ya, gara-gara terlalu overthinking pada lelaki pengirim surat misterius itu, dia jadi melupakan istri dan calon anaknya. Maaf, ya. Beritahu pada calon anak kita, bahwa papa sedang sangat sibuk, sehingga baru punya waktu sekarang. Pinta Aslan dengan suara lemah dan juga rasa bersalah. Dia baru tersadar tentang bagaimana semalam istrinya bisa tidur tanpa pelukannya. Tidak apa-apa, selesaikan saja pekerjaanmu di sana dan cepatlah pulang. Soal surat itu, aku minta maaf karena memang lupa untuk beritahu padamu. Ucap Yuki terdengar biasa saja. Akan tetapi sejak tadi telinga Aslan tak mendengar kata sayang yang keluar dari bibir istrinya. Menurutnya itu berarti ada indikasi marah pada diri Yuki. Ya, mengenai surat itu, sudah jangan dibahas lagi. Tetapi, sayang, apakah sebelum denganku kamu pernah punya kekasih? Yakin saja kalau saat itu kening Yuki sedang berkerut dalam. Waktu menikah dengan Aslan saja dia gemetaran setengah mati. Bagaimana bisa dia punya mantan kekasih? Kamu mengira kalau surat itu berasal dari mantan kekasihku, begitu? Tebak Yuki, yang memang itulah anggapan dari Aslan ketika itu. Bukan begitu, aku hanya bertanya saja. Apakah kamu pernah punya mantan kekasih? Elak Aslan namun mengulangi pertanyaannya. Yuki jadi kesal sendiri, sehingga dia pun semakin mengompori. Memangnya kenapa kalau aku pernah punya kekasih sebelum kamu? Kamu sendiri punya mantan yang banyak, lalu kenapa aku tidak? Akan tetapi saat mendengar itu bukannya marah, Aslan mahal tertawa. Tidak apa kalau kamu punya mantan kekasih, yang terpenting akulah yang pertama kali menidurimu. Hehehe. Sika, dasar tidak jelas. Tukut. Yuki mengakhiri panggilan teleponnya. Ya, dimatikan. Kata Aslan lemas seraya menatap layar ponselnya. Sesaat kemudian dia pun melampiaskan rasa kesalnya pada Bagas, melalui panggilan telepon. Gas, cepat cari tahu malam ini juga, siapa lelaki sialan itu? Dan kenapa dia sampai tahu tentang kehamilan istriku dan juga rencana melahirkannya di rumah sakit Citra Sehat? Bab 93 masih misterius. Aslan terus berpikir keras masih perihal yang sama,
dia jadi benar-benar tak mau tidur sebelum mendapatkan laporan dari Bagas. 1 jam yang lalu dia sudah menghubungi Bagas, namun Bagas meminta waktu hingga besok. Akan tetapi baru lewat 1 jam rasa tak sabar Aslan semakin membuatnya gelisah sendiri. Apartemen Bagas berada di lantai yang sama dengan Aslan, begitu pula dengan Gilang. Meski begitu letak kamar dari ketiganya cukup berjauhan. Tak ada perbedaan dari ukuran luas kamar masing-masing dari 3 lelaki itu. Hanya selera tentang warna dan tata letak di dalamnya saja yang memiliki karakteristik tersendiri. Pada akhirnya Aslan baru bisa merebahkan tubuhnya di pukul 3 dini hari. Setelah berlama-lama membuka video dan foto dari istrinya yang sengaja ia simpan di dalam ponsel mahalnya tersebut. Di Indonesia saat ini, apa yang terjadi pada Yuki sangat berkebalikan dari Aslan. Dia menjalani aktivitasnya dengan santai dan juga penuh tawa bersama dengan kedua ibunya. Yang satu adalah ibu kandung sedangkan satu lagi merupakan ibu mertua Yuki. Meskipun 2 orang wanita tua itu sama-sama sedang kurang sehat, namun mereka tak ingin terus-terusan berdiam diri di dalam kamar saja. Kebetulan pada saat itu, Yuki mengajak mereka untuk menghirup udara segar di halaman belakang villa. Ini adalah kedua kalinya Maudy berada di sana. Buatkan minuman teh dan beberapa camilan sehat. Itu adalah perintah dari Asmira kepada Nungki, sebelum Yuki sempat membuka suaranya, padahal dia baru akan meminta itu pada Cindy yang saat itu terus berada di dekatnya. Sebagai seorang nyonya rumah, seharusnya memang Yuki lah yang lebih wajib memberikan perintah untuk para pelayannya. Namun kedudukan Asmira juga tak dapat dianggap biasa saja. Nungki dengan patuh segera menyingkir dari sana untuk melanjutkan perintah Asmira kepada pelayan lainnya. Sebagai seorang kepala pelayan, Nungki tidak harus bekerja di dapur, fungsinya sendiri lebih mirip seperti seorang mandor. Yuki, tinggal berapa lama lagi kamu akan melahirkan? Tanya Maudy memecah kesunyian di antara mereka bertiga. Mereka duduk di satu gazebo dengan formasi saling melingkar. Menurut perhitungan dokter, lebih tepatnya sekitar 6 minggu lagi, Bu. Sahut Yuki dengan wajah riang. 2 wanita itu segera mendoakan kebaikan untuk Yuki serta kelancaran dan keselamatan dalam proses kelahirannya nanti. Sejak kemarin aku tidak melihat keberadaan Aslan, kemana perginya? Maudy bertanya lagi karena sudah 2 hari dia tidak melihat sosok anak mantunya itu. Terakhir kali lelaki itu datang ke kamarnya saat dokter memeriksa Maudy. Setelah saat itu hingga hari ini, Aslan seperti menghilang. Suamiku sedang pergi ke luar negeri, Bu, ada tugas kantor. Yuki menguraikan kata sederhana agar ibunya mudah mengerti. Akan tetapi penjelasan dari Asmira berikutnya sangat jauh berbeda dari menantunya itu. Putraku harus melakukan kunjungan ke perusahaan yang telah dia bangun sendiri di negara Amerika. Dia sangat sibuk, karena sebelum memimpin Amcoop, dia juga sudah mendirikan perusahaan sendiri sejak beberapa tahun silam. Mendengar pemaparan sang mertua, Yuki langsung melirik Maudy yang sudah dipastikan berwajah bingung karena tak mengerti apapun mengenai pekerjaan Aslan. Yuki menghela napasnya, namun tetap tersenyum menyikapi pemikiran ibunya yang sederhana. Kurang lebih sama seperti dirinya ketika dahulu terus-terusan diledek oleh suaminya yang kini telah berubah menjadi bucin akut padanya. Maaf, Nyonya Asmira, aku sungguh tidak paham apa pekerjaan dari Aslan. Ternyata tugasnya adalah pergi ke luar negeri juga, ya? Tetap saja penjelasan dari Yuki yang lebih mudah dipahami oleh Maudy. Yuki tertawa kecil seraya mengusap punggung tangan keriput sang ibu, dia maklum pada kepolosan itu. Sedang Asmira tampak berekspresi biasa saja. Yuki yakin di dalam hati Asmira pasti sedang merendahkan ibunya. Namun selama mertuanya itu tidak mengucapkannya maka tidak masalah baginya, toh keluarganya memang berbeda kasta dengan mereka. Benar, Bu, suamiku memang harus berpergian ke luar negeri kadang-kadang. Tetapi dia hanya pergi sebentar, tinggal 5 hari lagi dia akan pulang kemari. Ucap Yuki tanpa mempedulikan reaksi mertuanya yang menatapnya heran. Tak lama kemudian Nungki telah kembali bersama 2 orang pelayan. Mereka bertiga masing-masing membawa nampan yang berisi minuman teh pesanan Asmira dan juga camilan berupa potongan buah serta roti yang hangat seperti baru keluar dari mesin pemanggang. Aroma manis dari roti itu tercium di hidung Yuki, dengan cepat perutnya merasakan lapar. Silakan, Nyonya. Ucap Nungki sesaat setelah dia selesai menghidangkan semua makanan penggugah selera itu ke atas meja di hadapan Yuki, Maudy, dan Asmira. Asmira bergerak lebih dulu, menjulurkan tangan kanannya untuk meraih pegangan gelas kaca yang sudah diisi teh hangat oleh Nungki. Yuki berikutnya melakukan hal yang sama seperti Asmira, namun ia menyerahkan gelas itu untuk sang ibu. Sebagai seorang anak, Yuki memahami betul betapa Maudy merasa rendah di hadapan mertuanya, namun dialah yang akan mengangkat derajat ibunya. Terima kasih, sayang. Ucap Maudy tersenyum keibuan. Hal itu tak lepas dari tatapan Asmira, mendadak di dalam hatinya merasa cemburu. Seumur hidupnya, meski telah memiliki 2 orang putra, Asmira tak pernah seakrab itu pada mereka. Mungkin karena anak-anaknya adalah laki-laki, apalagi setelah dirinya menikah dengan Mahardika,
dua lelaki itu seolah menjaga jarak dengannya. Akram lebih sibuk bersama kekasihnya, sedangkan Aslan menetap di luar negeri demi mengembangkan perusahaannya. Sedangkan bersama Mahardika, dia tidak dikaruniai keturunan karena sudah 2 kali hamil dan 2 kali itu juga mengalami keguguran. Semua itu terjadi sebab penyakit AIDS yang diderita Mahardika telah menulari rahimnya dan merusak perkembangan janinnya. Jika mengingat kembali bagaimana masa lalu rumah tangga Asmira bersama Mahardika, rasanya ia tak pernah mendapati kebahagiaan sama sekali. Walaupun Mahardika selalu menjadi sosok lembut dan penyayang terhadap dirinya, namun ternyata di balik itu ada sosok iblis yang tersembunyi di balik topengnya. Rahimnya pun harus diangkat demi menjaga kestabilan jaringan di dalam reproduksinya. Dan tak hanya itu, Asmira juga harus merasakan pengkhianatan yang dilakukan oleh Mahardika bersama orang yang paling dekat dengannya, yaitu Wina, mantan asisten pribadinya sendiri. Jika Asmira mengharapkan mendapatkan kebahagiaan di usia senjanya saat sekarang ini, maka semua itu hanya ada pada Yuki. Bagaimana, Gas? Baru saja tiba ke kantor, Aslan sudah menagih hasil penyelidikan Bagas mengenai mantan kekasih Yuki. Tidak ada, aku tak menemukan jejak lelaki yang menjadi mantan kekasih Yuki. Artinya istrimu memang tidak pernah berpacaran sebelum denganmu. Lapor Bagas pagi itu. Aslan pun tersenyum, namun wajahnya itu malah membuat Bagas berdecak. Ternyata seperti itu manusia kalau sudah bucin, mungkin begitu batin Bagas berbicara. Sudah kuduga, hanya aku saja yang pernah menyentuh istriku. Aslan duduk ke kursi kebesarannya, ruang kerjanya di perusahaan itu jauh lebih besar dari yang ada di negara Indonesia. Namun isinya tidak terlalu banyak benda, sehingga kesan lapang dan luas lebih diutamakan. Lalu, siapa pengirim surat itu? Tanya Aslan lagi dengan serius. Bagas mulai menarik kursi di seberang Aslan, lalu menunjukkan layar ponselnya dari atas meja kerja. Aku tidak dapat mencurigai siapapun untuk saat ini. Hanya saja lelaki ini adalah satu-satunya teman dekat Yuki, dan dia juga adalah tetangga istrimu di rumah ibunya. Ucap Bagas ketika baru mendudukkan bokongnya. Dapat Aslan lihat dengan jelas wajah lelaki di layar ponsel itu. Sekali lihat saja dia sudah tahu siapa itu. Bocah ingusan itu? Dia bekerja di rumah sakit dan selalu mendekati istriku. Rasanya ingin ku hajar saja wajahnya itu. Aslan selalu kesal tiap bertemu dengan Nanda di rumah sakit jika dia dan Yuki harus datang memenuhi jadwal periksa kandungan istrinya. Ya, kalau begitu kamu sudah kenal. Aku juga sudah menyelidiki latar belakangnya. Orang tuanya sama-sama bekerja di dunia medis. Ibunya seorang apoteker sama seperti dia, dan ayah tirinya merupakan seorang dokter di rumah sakit yang sama. Citra sehat. Bagas merasa latar belakang Nanda biasa saja seperti layaknya orang normal, dan juga tidak terlalu kaya untuk berani jatuh cinta pada Yuki karena sudah pasti harus bisa menyaingi Aslan. Siapa ayah kandungnya? Tiba-tiba saja Aslan menjadi penasaran pada siapa ayah kandung dari Nanda. Bab 94 tertuju pada Nanda. Kenapa kamu jadi penasaran pada siapa ayah kandungnya? Ucap Bagas dengan tatapan bertanya. Aslan mengendikkan kedua bahunya. Hanya ingin tahu saja, kamu bisa mencari tahu, kan? Tentu saja, apa ada tugas lainnya lagi selain itu? Karena sekarang aku akan pergi ke ruanganku. Bagas membuat situasi seperti mudah saja baginya untuk menyelidiki latar belakang seseorang. Bekerjalah dengan cepat, karena aku ingin segera kembali pada istriku. Tugas Aslan tak mau dibantah. Baiklah, semua laporan untuk kamu periksa sudah aku letakkan semuanya di dalam map-map itu. Telunjuk Bagas mengarah pada tumpukan dokumen yang sudah tersaji di depan Aslan. Kedua mata Aslan pun berada di arah yang sama. Baginya pekerjaan seperti itu adalah makanan sehari-harinya, maka meski berjumlah ratusan sekalipun, tak membuatnya kesulitan sama sekali. Bagas mulai meninggalkan ruangan pribadi Aslan dengan banyaknya tugas yang harus dia kerjakan juga. Gilang masih berstatus sebagai pemimpin kedua di perusahaan itu sehingga dia harus berada di ruang rapat bersama dengan sekretarisnya. Aslan meraih sebuah ballpoint dengan motif campuran warna hitam dan abu-abu. Saat ujung pena itu baru akan menggoreskan tanda tangan di atas sebuah berkas yang diperiksanya, Aslan kembali teringat pada sosok Nanda. Mulai dari wajah lelaki itu hingga suaranya juga, mengingatkan Aslan pada seseorang yang dikenalnya. Di rumah tahanan kota Jakarta, terlihat dua orang pria berseragam jingga tengah berjalan di sebuah lorong yang panjang. Yang satu tengah sibuk menahan kantuk, sedangkan satu lagi mulai fokus pada ponsel yang dipegangnya. Di sini saja, telepon di sini saja, aku sudah sangat mengantuk sekali, Tuan Ardian. Keluh Mahardika sambil menahan lengan Ardian yang sejak tadi terus saja melangkah menjauh mencari lokasi aman untuk menelepon putranya. Saat itu sudah pukul 1 malam, dengan bantuan seorang sipir yang disuap oleh Ardian, mereka berdua dapat keluar dari dalam sel. Hanya saja waktu mereka tak banyak, dan jam yang ditentukan oleh sipir hanyalah pada waktu tengah malam saja di saat para tahanan lain sudah tertidur nyenyak. Itu harus mereka berdua patuhi agar sipir bersedia memenuhi keinginan mereka,
karena jabatan Ardian dan Mahardika sudah tidak lagi ada harganya di mata semua orang. Anda sudah kelihatan payah sekali, Tuan Mahardika. Apakah sudah lama Anda tidak pernah bergadang? Ardian sedikit meledek rekannya tersebut, sebab bagi para pebisnis seperti mereka, tidur pada pukul 1 atau 2 dini hari sekalipun masih dianggap seperti kesorean. Apalagi jika mereka adalah kumpulan para orang culas, maka waktu tengah malam begini adalah saat yang tepat untuk membuat rencana yang jahat. Mahardika berdecak malas. Kepalanya yang berdenyut itu hanya terus dia berikan pijatan menggunakan jari-jari tangannya. Ini bukan soal aku yang sudah tua, tetapi suntikan antibiotik yang mereka berikan itu membuatku mengantuk setiap saat. Keluh Mahardika dengan raut wajah sinis. 2 hari yang lalu Mahardika sempat ditahan di ruang isolasi setelah kelakuannya yang membuat rekan sesama tahanannya kala itu menjadi babak belur dan bersimbah darah akibat pukulan tangannya. Akibat perbuatannya itu, seluruh penghuni selnya harus diungsikan sementara, karena ruangan sel tersebut harus dibersihkan dan diberikan disinfektan. Pada waktu itu, darah yang berasal dari tangan Mahardika juga ikut berceceran di lantai sel, membuat seluruh narapidana menjadi khawatir jika sampai tertular virus yang diidap olehnya. Sejak saat itu, Mahardika terus diberikan suntikan antibiotik yang efeknya mampu membuat tubuhnya merasa sangat lemas. Dan, dirinya sangat tidak menyukai itu, tetapi tak bisa melakukan penolakan sama sekali. Cepatlah sedikit, desak Mahardika agar Ardian segera menelpon dan mereka bisa kembali lagi ke dalam sel. Ardian mengangguk tanda setuju, lalu mulai menekan beberapa angka yang sudah dia hafal. Tak berapa lama kemudian seseorang di seberang sana segera menyahut panggilan itu. Halo, Papa? Suara berat di balik telepon Ardian pun terdengar. Ardian lekas menjawabnya dengan menyebut sebuah nama. Ya, Nanda? Keesokan siangnya terhitung sudah 6 hari sejak Yuki ditinggal oleh suaminya, dan tak pernah sehari pun terlewat tanpa dia mengecek kalender di ponselnya dengan tujuan untuk menghitung berapa lama sudah Aslan berpisah dengannya. Kini tinggal sehari lagi dan Yuki mulai tak sabar, begitupun dengan janin di perutnya tersebut karena selalu lebih aktif setiap harinya. Biasanya sang jabang bayi akan bisa lebih cepat tenang jika merasakan usapan lembut dari tangan Aslan. Anin ketika itu datang mengunjungi Yuki di villa. Saat baru masuk lewat pintu utama, ternyata dia bertemu dengan Yuki. Keduanya pun langsung heboh dan saling bertegur sapa dengan hangatnya. Tiba-tiba Nungki datang menyela tawa 2 orang sahabat tersebut. Permisi, Nyonya Muda. Kiriman sebuah surat datang lagi untuk Anda. Ucap Nungki yang tak lantas menyodorkan surat itu dari tangannya. Yuki menatap Nungki lalu kemudian turun ke arah surat tersebut. Bentuknya sama dengan amplop surat sebelumnya yang pernah Yuki terima dari pengirim misterius. Wajahnya pun mengerut lalu bertanya kepada Nungki. Apakah nama pengirimnya tidak ada juga? Nungki menggelengkan kepalanya. Tidak ada, Nyonya. Apa sebaiknya aku saja yang membukanya? Atau Anda ingin menunggu Tuan Muda pulang dulu? Anin yang berada di sebelah Yuki hanya bisa melihat heran antara Yuki dan Nungki. Sini berikan saja padaku, biar ku baca sekarang saja. Setelah itu kamu simpan. Kata Yuki menjulurkan tangannya. Karena tak ada perintah dari Aslan sebelumnya perihal apa yang harus dilakukan jika surat seperti itu datang lagi, maka Nungki pun memenuhi perkataan Yuki dengan menyerahkan amplop putih tersebut ke tangan Nyonya Muda. Memangnya itu apa? Anin membuka suara karena tak tahu arah ceritanya. Sambil menyobek ujung amplop putih itu, Yuki mencoba menjelaskan secara singkat saja kepada sahabatnya tersebut. Dulu pernah ada surat datang untukku, tetapi tidak ada nama pengirim yang tertera di sini. Membuat suamiku bertanya-tanya dan sempat bertanya juga apakah aku pernah punya mantan kekasih atau tidak. Yuki tertawa kecil di ujung ucapannya. Saat itu sebuah kertas yang merupakan sebuah surat sudah dikeluarkan oleh Yuki dari dalam bungkusnya. Ternyata benar, sebuah surat. Ucap Yuki. Apa isinya? Tanya Anin penasaran, dia juga melirik ke arah surat itu ketika Yuki mulai membuka lipatannya. Yuki hanya mengendikkan bahunya, dan sesaat kemudian Mulia melihat sebuah paragraf singkat yang sama seperti surat sebelumnya, hanya saja isi tulisannya berbeda. Yuki, dengarkan aku. Katakan pada suamimu agar membawamu ke luar negeri untuk melakukan persalinan nanti. Pokoknya jangan di sini, oke? Yuki dan Anin kini saling menatap setelah sama-sama membaca tulisan di kertas tersebut. Benar, kan? Isinya tidak jelas, tak ada nama pengirimnya juga. Aneh sekali karena aku juga tak punya teman selain kamu. Terang Yuki, tangannya pun bergerak untuk menyerahkan surat itu kembali kepada Nungki. Sebentar, kemarikan kertas itu dulu. Anin tiba-tiba menghentikan tangan Yuki, mengambil ponsel lalu Anin memotret tulisan di kertas tersebut. Kamu sedang apa? Yuki bertanya dengan heran melihat tingkah Anin. Anin sibuk melihat hasil potretannya, lalu berkata, Aku seperti mengenal tulisan tangan ini.
Ucapnya masih terus fokus pada layar ponselnya. Memang benar isi surat itu sejak awal ditulis menggunakan tulisan tangan saja. Tetapi tetap saja Yuki tak mengenali tulisan itu berasal dari tangan siapa. Memangnya siapa? Tanya Yuki yang mulai ikut penasaran. Sebentar, ya. Aku akan mengirimkan tulisan ini kepada seseorang. Jika benar itu adalah tulisannya, maka dugaanku benar. Kening Yuki mengernyit, mulai tertarik pada pemikiran Anin. Rasa penasarannya pun semakin menjadi. Anin diam sibuk mencari nomor kontak seseorang pada aplikasi pesan di ponselnya. Setelah menemukan namanya, Anin pun langsung memuat gambar surat itu dan tak lupa juga mengetikkan pesan berisi pertanyaan. Kak Nanda, ini tulisan tanganmu, kan? Bab 95 ternyata Nanda. Nanda tengah berada di dalam rumah orang tuanya, duduk di sebuah kursi kayu sambil menghisap sebatang rokok. Ketika itu, dia tidak turun bekerja dan sengaja izin libur beberapa hari. Ponselnya berdenting dan segera dia lihat. Sebuah pesan singkat masuk dari nomor yang dia beri nama teman Yuki. Kak Nanda, ini tulisan tanganmu, kan? Begitu isi pesannya, dan seketika itu Nanda sadar bahwa dirinya sedang berada di antara dua kubu yang sama-sama akan menyerang dirinya. Kubu Ardian dan kubu Aslan. Dua pihak yang dalam hal ini akan menyalahkan dirinya. Di sisi Ardian yang merupakan ayah kandungnya sendiri pasti akan marah padanya karena telah berusaha memperingatkan Yuki akan bahaya yang tengah mengintai wanita hamil tersebut, seperti yang telah Ardian rencanakan. Sedangkan Aslan juga akan mengincarnya karena pasti mengira Nanda ingin mengganggu istrinya. Kedua bahu Nanda terangkat seiring tarikan napasnya yang dalam. Ketika memutuskan untuk membuat surat misterius itu untuk Yuki, dia sudah bersiap akan konsekuensinya. Semalam, Ardian kembali menghubunginya, memberi perintah kepadanya untuk menyiapkan racikan obat-obatan berbahaya untuk diberikan pada Yuki di saat waktu yang tepat nantinya. Nanda hanya bisa berkata iya, membuat kesan menurut kepada sang ayah. Sejak dulu Ardian menelantarkan dia dan ibunya, setelah dengan bangga memberikan tunjangan atas kelahirannya dengan uang sebesar 100 juta rupiah. Pada waktu itu, ibunya menggunakan uang itu untuk membeli rumah kecil sebagai tempat tinggal mereka berdua. Rumah sederhana yang berada jauh dari keramaian kota dipilih oleh sang ibu agar dapat menghindari cibiran dari orang-orang yang dikenalinya karena telah melahirkan seorang bayi tanpa mempunyai suami. Lalu datanglah seorang lelaki penyelama di tengah-tengah mereka, yang bersedia menutupi aib ibunya dengan menikahinya. Lelaki itu telah menjadi ayah tiri Nanda semenjak dia baru berusia 1 tahun, dan lebih dari itu Nanda telah menganggapnya tak lain dari ayah kandung sendiri. Dr. Robi namanya, seorang ayah tiri yang begitu berjasa bagi Nanda. Dia membesarkan Nanda hingga dewasa sampai berhasil menyelesaikan pendidikan tingginya. Nanda tak berniat membalas pesan dari Anin tersebut. Sebagai seorang lelaki dewasa, tentu dia berhak untuk membuat keputusannya sendiri. Namun, meski tak mudah melawan Ardian, setidaknya pria tua itu sekarang berada di dalam tahanan. Hal itu sedikit membantu Nanda, oleh sebab itu dia berani menentang keinginan ayahnya meski secara diam-diam. Ardian memberikan janji penting untuknya, bahwa jika Nanda menurut maka beberapa persen saham milik Ardian di sebuah perusahaan akan Nanda dapatkan. Tanpa Ardian sadari bahwa Nanda menganggap janji itu hanya sebagai omong kosong. Jika memang ingin memberikan sesuatu yang berharga kepada putranya sendiri, kenapa tidak dari dulu saja? Di saat posisinya yang terkurung di dalam penjara seperti itu, Ardian baru ingat pada putranya. Anehnya lagi, Nanda harus melakukan suatu kejahatan baru akan diberi imbalan. Nanda tidak bodoh. Dia adalah keturunan Ardian sehingga sedikit banyak sifat licik Ardian pun menurun pada dirinya. Mulutnya memang berkata iya, tapi untuk menyakiti Yuki, Nanda akan menolak keras. Meski dia tahu posisinya akan menjadi sulit setelah ini. Kamu hafal tulisan kan Nanda? Tanya Yuki kepada Anin, tak menyangka kalau sahabatnya itu pernah melihat tulisan tangan dari lelaki yang menjadi tetangga ibunya itu. Anin menganggukkan kepalanya. Ya, aku sering melihat tulisannya di kertas resep. Jika Tante Maudi sedang sakit dan obat di apotik Kak Nanda sedang kosong, dia pasti akan menuliskan resep obat yang harus aku belikan di apotik lain. Terangnya. Yuki pun mengerti saat itu, memang ada benarnya juga. Padahal dulu dia juga sering melihat tulisan tangan Nanda melalui kertas resep yang kerap diberikan oleh lelaki itu. Hanya saja dia tak sampai berpikir ke Nanda sebagai pelaku pengirim surat misterius tersebut. Apa dia membalas pesanmu? Yuki bertanya lagi, sudah 10 menit setelah Anin mengirim pesan kepada Nanda. Anin melihat layar ponselnya. Pesanku sudah dibaca olehnya, tetapi tidak dibalas, apaku telepon saja, ya? Dengan pertimbangan yang cepat dia pun langsung memencet ikon telepon. Nada dering panggilan sudah terdengar, dan panggilan itu juga tersambung, dapat dilihat dari tulisan berdering di layar aplikasi pesan singkat tersebut. Namun, Nanda tidak mengangkatnya, seperti sengaja mengabaikan. Tidak diangkat, aku jadi heran untuk apa dia mengirim pesan aneh seperti ini padamu, kata Anin, sibuk memikirkan apa tujuan Nanda membuat surat seperti itu. Entahlah, aku juga tidak tahu.
Jawab Yuki seraya mengedikkan kedua bahunya. Apakah selama ini dia menyukaimu? Tebak Anin. Mana aku tahu, dulu aku memang suka padanya, tetapi kan hanya di dalam hati saja. Hehehe. Sekarang aku hanya menyukai suamiku seorang. Yuki sendiri tak tahu, karena meskipun Nanda sering menggodanya saat dulu, tetapi bagi Yuki itu hanyalah gurauan semata. Padaku, kamu juga tak suka? Seloroh Anin. Yuki pun tertawa lalu mengajak Anin untuk menemui ibunya di kamar Maudi sendiri, sedangkan Nungki yang sejak tadi bersama mereka segera melakukan tugasnya untuk melaporkan keberadaan surat kedua itu kepada Aslan. Meski begitu, Yuki tetap bertanya-tanya di dalam batinnya, tentang mengapa dan apa motif Nanda mengirimkan surat seperti itu kepada dirinya. Pada malam hari pukul 10 lewat beberapa menit, 4 orang lelaki berpakaian serba hitam berdiri di depan pintu rumah Nanda. Mereka ditugaskan oleh Aslan melalui Bagas, untuk membawa Nanda dan menculiknya. Dari halaman depan, rumah itu terlihat sepi, tak ada aktivitas apapun yang terdengar. Satu buah mobil tampak terparkir di garasi yang belum ditutup, seperti sengaja dibiarkan terbuka karena masih ada ruang kosong untuk satu mobil lagi di sebelah mobil tersebut. Mungkin masih ada anggota keluarga yang belum pulang. Salah satu dari mereka mulai mengetuk daun pintunya. Tak berapa lama terdengar suara kunci yang diputar. Pintu pun terbuka, menampilkan seorang wanita tua dengan rambut yang sudah banyak muncul uban. Dia mengenakan sebuah kacamata, wajahnya terlihat teduh dan juga ramah. Sejenak wanita itu menunjukkan ekspresi terkejut ketika melihat para lelaki berpakaian serba hitam itu, apalagi di jam malam seperti sekarang. Namun, ibunya Nanda itu mengira kalau mereka hanya sedang membutuhkan obat. Sayangnya apotik mereka sudah tutup. Maaf, apotik kami sudah tutup. Apa Anda sedang butuh obat? Maria bertanya dengan sangat sopan. Dua orang lelaki yang berdiri berdekatan saling melempar pandang di depan Maria, kemudian salah satu dari mereka mulai bersuara. Kami tidak mencari obat, Nyonya. Kami datang kemari untuk menemui putra Anda, Nanda Wyans. Bisa panggilkan saja. Cara bicara dari lelaki itu sangat tegas sehingga membuat Maria menaruh curiga. Dia beranggapan kalau 4 orang itu adalah orang-orangnya Ardian dan datang ke sana untuk membawa putranya pergi. Siapa kalian? Maria mendadak khawatir. Tiba-tiba muncul suaminya dari arah sebelah kanan Maria. Pria itu juga mengenakan kacamata yang bertinggir di hidung mancungnya. Ada apa, sayang? Tanya Robi kepada istrinya yang berdiri di ambang pintu. Tetapi kedua matanya menatap ke arah 4 orang lelaki itu bergantian. Dia juga merangkul bahu sang istri yang ketika itu tampak risau. Kami berteman dengan Anda, bisa panggilkan saja. Dia pasti mengenali kami. Lelaki yang sama kembali mengeluarkan suara. Putra kami sedang keluar, dia lembur bekerja, biasanya baru akan pulang saat tengah malam nanti. Jika kalian adalah temannya, seharusnya kalian hubungi dulu nomor teleponnya agar tahu di mana dia dan kalian tak perlu sampai mencarinya kemari. Jika tidak ada perlu lagi, aku mohon kalian untuk pergi. Ucap Robi dengan nada tegas dan tanpa menunggu jawaban lagi. Langsung saja dia tutup pintu rumah itu, lalu menguncinya rapat-rapat. Bagaimana? Tanya salah satu dari mereka. Bos mengatakan untuk tidak membuat keributan, maka sebaiknya kita pergi saja dan mencari ke rumah sakit tempatnya bekerja. Jawab lelaki yang menjadi pemimpin grup tersebut. Dari dalam rumah itu rupanya Maria dan Robi mengintip dari balik tirai jendela rumahnya. Setelah melihat 4 orang di luar sana pergi dengan menggunakan mobil, Maria langsung memutuskan untuk menelepon putranya. Nanda, kamu ada di mana sekarang? Ada banyak lelaki aneh yang datang barusan dan mereka mencarimu. Siapa mereka, Nak? Maria langsung mencerca Nanda dengan pertanyaan setelah panggilan teleponnya tersambung. Beberapa detik hening tak terdengar apapun hingga sesaat kemudian, Nanda menjawab dengan nada biasa. Tidak apa-apa, Ma, nanti aku akan menghubungi mereka. Malam ini aku tidak pulang dulu. Mama istirahatlah, aku baik-baik saja. Setelah berbincang sejenak dengan sang ibu, Nanda pun menutup sambungan telepon mereka. Saat ini, Nanda sedang berada di sebuah hotel, sengaja menyembunyikan diri karena begitu menerima pesan dari Anin siang tadi, dia sudah menduga kalau Aslan pasti akan mencari dirinya dan melakukan sesuatu terhadapnya. Untuk itulah Nanda langsung berpikir cepat untuk melarikan diri dulu dari rumahnya. Hingga waktu yang tepat tiba, barulah dia akan muncul ke hadapan Aslan atas keinginannya sendiri. Bab 96 Menghapus Rindu. Di dalam penerbangan pulang ke ibu kota, Aslan dan Bagas duduk saling berhadapan. Keduanya sama-sama sedang fokus pada ponsel pintarnya masing-masing. Tak berapa lama kemudian Aslan yang lebih dulu selesai dengan ponselnya, lalu mulai menyimpan benda pipi itu ke dalam saku jasnya. Memilih menyandarkan punggung belakangnya, Aslan pun membawa matanya ke arah Bagas. Hingga Bagas menyadari kalau dirinya tengah diperhatikan oleh bosnya. Ah, ya? Aku sudah menemukan siapa ayah kandung dari lelaki bernama Nanda itu. Kamu pasti terkejut karena ini sangat mengejutkan.
kata Bagas heboh sendiri. Lalu kekasih Anin itu langsung saja menyodorkan layar ponselnya yang ternyata menampilkan sebuah gambar dari seseorang. Aslan menundukkan wajah melihat ke arah ponsel itu dengan ekspresi wajah yang biasa saja. Melihat itu Bagas pun mengernyit heran. "Hei, kamu tidak terkejut? Dia mantan calon mertuamu, ayah dari Nanda, yang artinya Tuan Ardian punya anak di luar nikah karena usia Nanda dan Firda adalah sama." Wajah Bagas benar-benar serius, dan sekali lagi dia heran pada sikap santainya Aslan. "Aku sudah tahu," ucap Aslan dengan nada beratnya. "Apa? Bagaimana? Kapan?" Bagas merasa pekerjaannya berkurang nilai kompetensinya. "Aku sudah lama menduganya, wajah bocah itu memang mirip dengan si Tua Ardian. Aku hanya butuh validasi darimu saja," terang Aslan dengan santai, sedangkan Bagas berdecak kesal. Seharusnya apapun yang ingin Aslan ketahui itu berasal dari dirinya. Itulah yang selama ini Bagas selalu pertahankan. Tetapi memang tak bisa dipungkiri kalau daya instingnya Aslan itu sangatlah kuat dan juga akurat. "Lalu, apa selanjutnya? Setelah kamu mengetahui kalau Nanda itu adalah putra kandung dari Tuan Ardian?" tanya Bagas seraya menyimpan ponselnya ke dalam saku jas, sama seperti yang tadi Aslan lakukan. Aslan menarik napas dalam lalu menghembuskannya seiring menengokkan kepalanya ke arah jendela pesawat itu. Otak cerdanya berpikir bahwa jika Nanda adalah putra dari Ardian, maka 2 buah surat yang dikirimkan oleh Nanda kepada istrinya itu pasti memiliki maksud yang lebih dari hanya sekedar menyukai Yuki. Saat ini, apa yang ada di dalam pikiran Aslan adalah bukan Nanda yang berbahaya, melainkan orang di baliknya, yang sangat diyakini oleh Aslan bahwa orang yang sedang berusaha melibatkan Nanda dalam urusan keluarganya itu pastilah Ardian sendiri. Dengan nada bicara yang tenang, Aslan pun memberikan perintah seperti yang sedang Bagas tunggu saat itu. "Kirimkan 1 orang mata-mata ke dalam penjara itu. Aku yakin saat ini Ardian sedang berusaha melawanku. Namun, karena tak berdaya di dalam sana, maka putranya lah yang dijadikan kaki dan tangannya untuk bisa dia kendalikan." Bagas selalu kagum dengan cara berpikirnya Aslan. Itu sebabnya semua bisnis yang berada di tangan Aslan selalu terjaga kestabilannya bahkan semakin meroket, padahal lawan bisnis mereka rata-rata adalah mafia berbulu domba. "Baiklah, akan aku hubungi orang-orangku saat ini. Tetapi satu lagi, apakah kamu tidak ingin melakukan sesuatu pada Nanda itu?" Bagas berpikir tak mungkin Aslan akan membiarkan begitu saja siapapun orang yang berusaha mengusik keluarganya. Akan tetapi ternyata dugaan Bagas malah mendapatkan jawaban yang bertolak belakang. "Biarkan saja dia, sepertinya bocah itu berada di pihak kita. Hanya saja jika memang itu yang berusaha dia lakukan, maka bukan aku yang akan membahayakannya, melainkan ayahnya sendiri." Perintah Aslan dan tidak bisa dibantah. Yuki memeluk tubuh suaminya dengan kesulitan karena terhalang oleh perut besarnya. Aroma wangi yang dia rindukan selama 1 minggu ini dihirupnya dalam-dalam. Aslan terkekeh melihat tingkah manja sang istri. Dia juga berusaha membalas pelukan itu serta melayangkan beberapa kali ciuman mulai dari kepala hingga berakhir di bibir Yuki. "Aku bawa bunga untukmu," Aslan berbisik di telinga Yuki. Seketika itu membuat wajah bahagia Yuki semakin sumringah. Wajah yang dulu tirus sekarang sudah mengembang seperti kue donat, tetapi kecantikannya tak berkurang sedikit pun. Nungki sang kepala pelayan datang mendekati Aslan dengan membawa sebuket besar bunga mawar merah. Setelah menunduk hormat dia berikan bunga itu kepada tuan muda. "Ini bunga untukmu, sayang." Dengan senyuman tampan dan menggoda itu Aslan memberikan sebuket bunga cantik dengan wangi yang semerbak. Bunga yang menjadi simbol cinta sejati itu begitu disukai oleh Yuki. Dia menerimanya dengan sukacita dan langsung menghirup aroma dari kelopak mawarnya. Wangi sekali, terima kasih, suamiku," ucap Yuki terlihat begitu senang. Aslan pun turut senang, bahkan senyumnya sama sekali belum mau menyurut. Dia usap pipi tembem itu dengan punggung jari telunjuknya penuh kelembutan. "Bagaimana kabarmu?" tanyanya. "Aku baik, aku hanya rindu padamu." Jawaban Yuki tak hanya memancing rasa senang di hati suaminya, tapi juga para pelayan yang berada di dekat sana turut menjadi baper sehingga harus dengan susah payah menahan senyuman di bibir mereka. Bahkan ada juga yang merasa malu sendiri sambil berkhayal sedang berada di posisi Yuki. Tak sedikit dari para wanita menginginkan suami seperti Aslan, walaupun hanya di mimpi saja pun tak masalah, tak ada yang keberatan. Tapi sayangnya, Tuhan bahkan tak mengizinkan Aslan datang meski hanya lewat mimpi sekalipun. Itulah kenyataan yang pahit, bahwa Aslan memang hanya milik Yuki seorang meskipun hanya di bawah alam sadar. Yuki tak tertarik untuk berbagi suami. Aslan merangkul pinggang Yuki penuh mesra, membiarkan Cindy membawakan bunga yang ada 100 tangkai itu ke dalam kamar mereka karena Aslan tak akan membiarkan Yuki kesulitan membawanya. Aslan membawa istrinya ke kamar mereka, untuk melepas rindu yang sudah dia tahan selama seminggu penuh. Yuki pun sama, segera melayani sang suami dengan penuh cinta dan rasa bahagia. Di perusahaan Amcoop sehari kemudian,
Aslan diberitahukan oleh Bagas bahwa telah datang seseruang yang mencari dirinya. Lelaki muda dan juga tampan bernama Nanda Wayans. Dengan beraninya mendatangi Aslan seorang diri tepat ke hadapannya. Nanda masih berdiri saat dipersilakan masuk ke dalam ruangan Aslan oleh Bagas. Tak ada satupun yang memintanya untuk duduk. Penampilan Nanda begitu berbeda saat itu. Dia, yang biasanya sering ditemui Aslan di rumah sakit dengan pakaian medisnya, kini berdiri dengan gagahnya berbalut celana bahan dan kemeja putih yang dibiarkan sedikit berantakan. Sialnya penampilannya tersebut terlihat seksi dan jauh lebih menonjolkan ketampanan dirinya. Tak ayal Aslan pun dibuat berdecak kesal karena langsung merasa khawatir jika Yuki melihat bocah tengik itu dalam penampilannya yang memukau. "Mau apa kau kemari? Melamar pekerjaan? Di sini bukan rumah sakit?" Aslan langsung saja menyambut Nanda dengan tak ramah. Akan tetapi Nanda sama sekali tak gentar, wajahnya malah tak kalah dinginnya seperti Aslan. Mengherankan karena seperti mempunyai dua kepribadian. Nanda yang culun dan satu lagi Nanda yang tampan dan berwibawa. "Maaf, aku kemari bukan untuk itu dan aku yakin Anda juga tak mungkin berpikiran seperti itu, bukan? Surat itu, akulah yang mengirimnya kepada istri Anda, sebagai sebuah peringatan, bahwa mungkin saja nanti aku bisa membahayakannya." Aslan berdecih, melipat kedua tangannya di depan dada, lalu menyadarkan punggungnya ke kursi kebesarannya. "Memangnya kau bisa melakukan apa pada istriku? 1 inci pun ku pastikan kau tak bisa mendekatinya. Dan, apa kau yakin pernah menghabisi nyawa orang?" Tantang Aslan, karena seperti itulah dirinya, mudah terpancing emosi. Nanda membuang napas pelan sebelum menjawab Aslan. "Aku memang tak pernah membunuh manusia, tetapi lain hal jika keselamatan dari kedua orang tuaku terancam, maka mungkin saja aku akan memilih keluargaku daripada Yuki." Bab ke-97. Sekali lagi Aslan memindai penampilan Nanda yang masih betah berdiri, tiba-tiba dia semakin cemas. Takut suatu ketika istrinya melihat penampilan Nanda yang tampan begitu. Seorang Aslan yang nyaris tak pernah merasa insecure, karena sejak kecil apapun sudah dia miliki, hingga remaja dan beranjak dewasa. Popularitas selalu digenggam, seolah mengiringi perjalanan hidup Aslan sebagai seorang partner. Padahal saat itu penampilan Nanda tidaklah sehebat itu. Mungkin karena perbedaan yang signifikan terlihat dari Nanda yang terbiasa sebelumnya selalu membalut tubuhnya dengan seragam medis, dan kini berubah menjadi berpenampilan layaknya seorang pebisnis. Dalam keheningan yang singkat itu, Nanda kembali bersuara. "Aku sengaja menulis surat itu menggunakan tulisan tangan, dengan tujuan agar kalian segera tahu siapa pengirimnya. Ternyata itu lama sekali, sampai aku harus mengirim surat itu sebanyak 2 kali. Itu pun karena Anin yang mengenali tulisanku, mengecewakan sekali." Cibirnya. Aslan langsung bereaksi, urat-urat di kepalanya mulai menegang lalu terlihat menonjol. Dia marah pada ucapan bocah ingusan di depannya itu. Aslan pun berdiri dari duduknya dengan gerakan cepat. "Apa katamu? Dasar bocah ingusan brengsek! Aku bahkan tahu kau itu adalah putranya Ardian yang sudah dibuang sejak lahir." Segera Bagas menahan dada Aslan karena lelaki temperamental itu sudah mulai menyingkir dari balik meja kerjanya. Jika Bagas tak bergerak cepat, maka mungkin saja Nanda bisa babak belur dibuat oleh Aslan. Semburan kalimat penuh penghinaan yang keluar dari mulut Aslan itu sangat mengejutkan Nanda, membuatnya diam dengan raut wajah yang mengeras. Tak menyangka Aslan telah menyelidiki asal-usulnya sejauh itu. Bagas melirik Nanda, jarak keduanya berdiri adalah sejauh 2 meter, Bagas agaknya kaget karena nama kekasihnya tadi sempat disebutkan. Anin hafal tulisan dia? Sepertinya tak hanya Aslan yang bakal cemburu pada Nanda. Situasi pun menjadi rumit, tetapi Bagaslah yang lebih mampu bersikap dewasa dan mengendalikan rasa cemburunya jauh lebih baik dari Aslan sendiri. "Aku tahu kau menyukai istriku, bukan?" Tatapan Aslan tajam lurus ke arah Nanda. Tanpa segan Nanda pun menjawabnya. "Ya, aku memang menyukai Yuki, dan itu jauh sekali sebelum Anda menemukannya. Yuki tumbuh bersamaku, aku mengenalnya semenjak dia masih kecil, remaja hingga dewasa seperti saat ini." Bagas melirik Nanda sekali lagi, kali ini sambil mengernyitkan kedua alis tebalnya. Kenapa dia sangat tidak paham situasi saat ini, sih? Malah semakin menyiram bensin ke bara api. Dia kesal juga tetapi hanya bisa berkata di dalam hati saja. "Cih, jangan katakan bahwa kau masih jatuh cinta pada istri orang lain. Dasar tidak tahu malu, lepaskan aku, gas!" Kata Aslan yang sudah gatal sekali ingin memberikan salam berupa bogem mentah ke muka mulus Nanda. "Kendalikan dirimu, Aslan. Dia hanyalah seorang bocah." Kata Bagas mencoba menenangkan Aslan yang masih dihalangi olehnya. Namun, sekaligus juga mengutarakan rasa tak sukanya terhadap Nanda. Tetapi kelihatannya Nanda sama sekali tak terpengaruh pada emosi yang Aslan tunjukkan kepadanya. Walau tak dapat dipungkiri bahwa hati kecilnya sempat merasa tercubit atas penghinaan yang dilayangkan oleh Aslan. "Benar,
aku memang adalah putra dari Ardian Prasetyo. Aku memakai nama belakang ayah tiriku dan hingga saat ini aku hanya memiliki satu ayah yang bernama Robbie Ryans. Tujuanku datang kemari juga menyangkut perihal Papa Ardian. Dia menghubungiku setelah sekian lama tak peduli. Mengancam akan melenyapkan kedua orang tua yang kusayangi jika aku tak menuruti keinginannya. Papa memintaku agar meracik sebuah racun yang nantinya harus aku suntikan ke tubuh Yuki di saat waktu kelahirannya tiba. Untuk itulah aku meminta agar Yuki melahirkan di luar negeri saja. Aku bisa meracik berbagai bahan kimia menjadi sebuah racun yang mematikan. Demi kedua orang tuaku, aku mungkin saja akan menuruti perintahnya, tetapi tidak jika untuk Yuki. Sambung Nanda lagi dengan nada suara yang stabil. Akhirnya Bagas melepas pegangannya dari Aslan setelah lelaki itu sudah sangat tenang. Kenapa tidak bisa kepada istriku? Tanya Aslan yang sempat berdecih sebelumnya. Seharusnya Anda tahu alasannya. Jangan khawatir, aku bukanlah sebuah ancaman. Papa Ardian mempunyai banyak kaki tangan meski dia sedang berada di dalam tahanan. Untuk itulah aku tak bisa gegabah dan mempermainkannya. Dia sengaja mengambing hitamkan aku agar bisa berakhir di tangan kalian. Dan dia mendapatkan keinginannya dengan membuat Anda kehilangan istri beserta calon bayi sekaligus. Sebisa mungkin aku harus terlihat menuruti keinginannya. Aku akan tetap meracik racun itu dan membawanya ke kamar inap Yuki. Selanjutnya, aku serahkan pada Anda. Permisi. Nanda membalikkan tubuhnya. Aslan pun hanya diam membiarkan dia pergi. Apakah dia benar-benar akan menyuntikkan racun itu pada istrimu nanti? Tanya Bagas kepada Aslan dengan wajah serius. Tidak, bukan seperti itu yang dia maksud. Jawab Aslan yang sudah paham dengan permainan Nanda. Aslan pulang ke villa membawa segala pena di tubuhnya. Rambut hitam lebat itu sangat berantakan. Jasnya terlepas begitu juga dengan dasi yang pagi tadi sudah dipasangkan oleh Yuki dengan sangat rapi. Senyuman manis dari istri yang manis selalu menyambut kepulangan Aslan. Di saat itulah segala kepenatan yang tadinya menumpuk kini mulai larut seperti permen kapas yang terkena air. Selamat pulang kembali, sayang. Yuki merentangkan kedua tangannya, membuat Aslan tersenyum dan langsung merengkuhnya serta menciumi wajah istrinya. Kenapa berantakan sekali? Di mana jas dan dasimu? Kau tegur Yuki setelah menyadari ada yang hilang di tubuh suaminya. Sejak tadi dia hanya fokus pada wajah tampan itu saja. Meski selelah apapun Aslan, tak berkurang sedikit pun kadar pesonanya di mata Yuki. Sudah aku berikan pada Nungki, sayang. Aku sangat lapar, ingin makan kamu sekarang. Sahut Aslan penuh maksud. Yuki pun mendadak malu, karena ucapan suaminya yang mesum itu pasti didengar oleh semua pelayan yang ada di sana. Ketika dia melirik ke arah Cindy, apa yang dia duga pun benar bahwa saat itu Cindy sedang menundukkan wajah sambil menahan senyumnya. Sambil meringis Yuki mencubit pelan lengan kekar Aslan. Jangan bicara seperti itu di depan mereka, aku malu. Bisiknya manja. Aslan terkekeh mendengarnya. Wajah malu istrinya terlihat semakin cantik dengan semburat kemerahan di kedua pipi bulat itu. Tanpa mendengarkan perkataan protes dari sang istri, Aslan malah semakin menjadi dengan menggendong tubuh berat Yuki ala bridal style. Sayang, kenapa aku digendong? Biar aku jalan sendiri saja, badanku berat. Kata Yuki karena terkejut. Dia tak bisa bayangkan bagaimana sulitnya Aslan membawanya nanti saat menaiki anak tangga. Berat apanya? Kamu masih ringan, paling juga hanya bertambah berat 1 kilogram saja. Sahut Aslan sambil menggoyang-goyangkan tubuh Yuki dengan hati-hati. Au! Yuki merasa agak ngeri karena takut pegangan Aslan terlepas dia bisa saja dia jatuh. Tetapi dia yakin kalau suaminya pasti akan memeganginya dengan erat. Keduanya saling tertawa seiring berjalan dengan Aslan yang masih menggendong Yuki. Semua pelayan di belakang mereka pun saling melempar pandang dan ikut bahagia sekaligus gemas pada pasangan romantis tersebut. Bab 98 menghitung waktu. 1 bulan kembali terlewati, waktu untuk kelahiran Yuki pun sudah semakin mendekati harinya. Aslan juga saat ini sudah resmi cuti bekerja setelah menandatangani sendiri surat izin cutinya. Calon bayi di dalam perut Yuki bergerak aktif secara intens, membuat sang calon mama muda itu tampak begitu antusias. Apalagi ketika terakhir dia mendapatkan hasil cetak foto 4D dari dokter, Yuki terpana melihat ketampanan di gambar tersebut. Seperti melihat wajah sang suami dalam versi bayinya. Sudah siap semua? Yuki bertanya kepada Aslan yang saat itu baru saja akan mendaratkan bokongnya ke atas sebuah sofa tunggal di dekat jendela kaca kamar mereka. Aslan tersenyum menatap Yuki, lalu menepuk paha kanannya agar sang istri dengan perut besar itu duduk di sana. Yuki menghela napasnya. Sejak tadi dirinya sangat sibuk mengatur Aslan dalam menyiapkan seluruh perlengkapan lahirannya. Mulai dari barang-barang kebutuhan sang calon bayi yang melingkupi pakaian hingga peralatan mandi, lotion dan juga perminyakan. Karena kesibukannya itu dia jadi terlihat lebih sibuk dari Aslan sendiri, padahal suaminya lah yang terus bergerak melakukan perintahnya. Duduklah. Pinta Aslan dengan lembut.
Yuki pun patuh dan langsung menduduki sebelah paha dengan otot yang kuat itu. Tubuh Yuki tak terasa berat bagi Aslan karena posisi seperti itu sangatlah dia sukai. Di mana Yuki duduk menyamping di antara kedua paha suaminya, sehingga Aslan bisa menatap wajah cantik istrinya sambil mengusap-usap perut besar itu. Sungguh momen yang akan sangat dia rindukan nantinya, setelah sang Aslan Junior akan meninggalkan perut sang mama untuk menjumpai dunia. Tidak perlu pikirkan tentang semua barang-barang itu, sayang. Kau tegur Aslan dengan lembut. Dia khawatir melihat Yuki yang tak bisa duduk barang sebentar saja karena terlalu antusias. Yuki membalas senyuman suaminya. Wajah keduanya saling berdekatan sehingga hembusan napas mereka terasa saling menghangatkan. Aku hanya ingin momen ini menjadi sesuatu yang berkesan bagi kita berdua, sebagai dua orang tua yang kompak. Aku tidak mau jika semuanya harus dikerjakan oleh para pelayan. Cicit Yuki dengan suara kecilnya. Aku mengerti. Sahut Aslan kemudian mengecup singkat bibir merah seri yang menjadi candu baginya itu. Momen ini adalah milik kita dan memang akan menjadi milik kita. Tetapi jangan melupakan keadaanmu juga. Kamu tahu, kan? Bahwa aku mencintai kalian berdua, jadi saat ini dan kapanpun, aku tidak mau hanya lebih fokus pada salah satu dari kalian berdua saja. Jadi perintahku saat ini adalah aku ingin kamu patuh untuk berbaring dan tidur siang. Sisanya biar aku yang selesaikan. Sambungnya lagi, dengan keinginan yang tak boleh dibantah. Akhirnya Yuki menyadari kekeliruannya, bahwa semenjak kemarin dia terus meminta Aslan berkemas ini dan itu hingga tak sadar sudah menumpuk koper hingga lebih dari 3. Belum termasuk tas bayi yang didapatkan dari toko bayi khusus untuk kebutuhan newborn. Maaf aku khilaf. Ucap Yuki sambil tersenyum lebar menampilkan gigi-gigi rata dan putihnya. Padahal yang jauh lebih penting dalam menyambut kelahiran sang bayi adalah kesiapan mental dari sang ibu sendiri, bukannya berkemas barang-barang seperti yang dilakukan oleh Yuki. Mungkin saking semangat dan juga antusiasnya sehingga Yuki ingin memberikan yang lebih untuk kelahiran bayinya nanti. Berhubung suaminya juga kaya raya, maka mau sebanyak apapun barangnya tentu tak akan membuat Aslan bangkrut. 1 minggu yang lalu Mahardika telah selesai dengan proses persidangannya. Lelaki itu harus menerima ketika dinyatakan bersalah dengan banyaknya tuduhan pembunuhan berencana serta pencucian uang di perusahaan besar seperti Amcorp. Termasuk juga dengan bisnis ilegal yang telah dia jalanin selama puluhan tahun. Sehingga naas sekali nasibnya karena harus menjalani sisa hidupnya dengan menjadi warga rumah tahanan untuk selamanya. Selain itu, Mahardika juga dikenai denda sebesar 100 miliar rupiah. Dia yang sudah menyatakan tak mampu membayar denda pun harus menerima sanksi sosial sebagai pelayan bersih-bersih di seluruh area tempat dia ditahan. Semua itu memang rencana dari Aslan, padahal Mahardika sudah divonis hukuman mati dengan cara diberikan setruman listrik tingkat tinggi. Namun, menurut Aslan hukuman itu akan membuat Mahardika lebih mudah menjalani kematiannya. Sehingga membuat mantan ayah tirinya itu mendapatkan kehidupan yang sulit di penjara akan membunuh mentalnya perlahan-lahan hingga Mahardika sendirilah yang akan mengakhiri hidupnya yang menyedihkan tersebut. Semenjak mulai menjalankan aktivitas barunya sebagai seorang pelayan di rumah tahanan tersebut, Ardian hanya bisa diam dan menyaksikan saja. Sebagai sesama teman penjahat, dia sudah berusaha untuk mengajak Mahardika mencari jalan keluarnya. Tetapi sejak saat itu Mahardika jadi lebih banyak diam dan hanya mau bekerja saja. Membuat kubu mereka akhirnya terpecah juga dan Ardian kini sendirian, tetap berusaha untuk menghancurkan hidup Aslan melalui putranya, Nanda. Ardian mencari tempat sepi untuk melakukan panggilan rahasia dengan putranya. Hal itu hanya bisa dia lakukan selama sekali dalam 1 minggu. Sehingga sesingkat apapun waktu yang dia punya, maka akan sangat berharga baginya untuk memberikan perintah jahatnya kepada Nanda. Ini sudah waktunya, bukan? Untuk kelahiran putra pertama Aslan? Tanya Ardian, langsung pada intinya begitu panggilan itu tersambung pada Nanda. Benar, Papa. Sahut Nanda seperti biasanya, seperti seorang anak yang sangat patuh pada orang tuanya. Baiklah, apa obatmu itu sudah siap? Berapa yang kamu buat? Nanda langsung menjawab dengan lancar. Sudah, aku buatkan 10 ampul. 1 kali suntik saja akan membuatnya mati rasa. Bagus. Terdengar kekehan pelan di bibir Ardian yang dipenuhi oleh kumis. Kamu memang putra Papa yang baik, setelah suntikan itu kamu berikan pada wanita itu. Segera beritahu Papa, agar pengacara Papa mencarimu dan kamu tinggal membubuhkan tanda tanganmu pada berkas saham yang Papa berikan. Sambungnya. Untuk sesaat Nanda tak menyahut, dia tahu kalau janji dari Ardian itu pasti hanyalah sebuah kebohongan belaka. Sesungguhnya, Nanda sama sekali tidak membutuhkan saham itu. Selama ini hidupnya sudah baik-baik saja. Memiliki pekerjaan tetap dan juga hidup bersama kedua orang tuanya yang masih sehat. Lebih dari itu tak ada lagi yang Nanda inginkan. Meskipun wanita yang dia cintai sudah tak mungkin untuk dimiliki. Bagaimana dengan keluargaku? Ada apa dengan mereka? Tanya Ardian seolah tidak tahu. Papa sudah berjanji untuk tidak mengusik mereka.
suara Nanda terdengar sangat tegas. Ah, ya? Tentu saja, Nanda, Papa pasti menepati janji. Lakukan tugasmu dengan baik. Kapan wanita itu akan melahirkan? Nanda mulai geram, karena Ardian sepertinya hanya peduli pada tujuannya untuk mencelakai Yuki saja. Kupikir dia akan melahirkan 2 atau 3 hari lagi. Ujar Nanda datar. Kalau begitu eksekusi wanita itu pada malam harinya. Ingat, Nanda, Papa tidak suka pada kegagalan. Nanda mengepal satu tinjunya. Dia tahu bahwa beberapa orang suruhan Ardian sudah datang mengawasi kediaman orang tuanya. Lalu bagaimana bisa Ardian menepati janji untuk tidak menyentuh orang tua Nanda? Aku akan melakukannya. Jawab Nanda dan langsung mengakhiri sambungan telepon mereka dengan penuh amarah. Bab 99 Asmira dan Maudi. 1 hari kemudian, Aslan telah memboyong istrinya ke rumah sakit Citra Sehat untuk menjalani persiapan kelahiran dari calon bayi yang nantinya akan menjadi penerus Aslan. Tak mau ketinggalan, Maudi dan Asmira pun ikut juga karena sebelumnya sudah minta diajak sehingga Aslan tak bisa menolak keinginan dari 2 orang ibu tersebut. Setibanya di dalam kamar inap khusus tersebut, Asmira terlihat puas dengan seluruh fasilitasnya yang dibuat mirip seperti rumah mini. Sedangkan Maudi terlihat terpukau dan terkejut karena tak menyangka ada sebuah kamar inap di rumah sakit yang isinya semewah itu. Maudi mengusap dadanya, masih tak bisa percaya dengan apa yang dia lihat. Sangat berbeda dengan reaksi dari Asmira yang ketika itu sudah memilih duduk di sebuah sofa sambil membuka sebuah majalah fashion. Tak lama kemudian dia baru menyadari kalau besannya masih berdiri di dekat pintu masuk ruangan tersebut. Bu Maudi, kemarilah. Aku sudah pesankan teh chamomile pada Cindy, sebentar lagi akan datang. Ajak Asmira, membuat Maudi mengerjapkan kedua matanya sejenak baru, kemudian menganggukkan kepala dan mendekati sang besan yang senantiasa anggung di setiap saat itu. Ruang inap VVIP itu memiliki 2 buah kamar. Satu di antaranya merupakan kamar bersalin sekaligus juga untuk digunakan oleh Yuki beristirahat setelah melahirkan nanti, sedangkan kamar lainnya disediakan untuk tempat istirahat bagi penunggu pasien. Dari arah kanan pintu ruangan itu, langsung tersugur ruang tamu dengan beberapa deret sofa panjang yang disediakan untuk para tamu yang datang untuk membesuk pasien. Kemudian di sisi kiri pintu terdapat pantry yang cukup luas, yang juga diberikan fasilitas menyerupai dapur seorang koki profesional. Semuanya menggunakan peralatan dengan daya listrik, mulai dari kompor, mesin cuci piring dan pembuat kopi, hingga microwave yang menyatu dengan kompor juga tersedia. Sebab itulah Maudi seperti terhipnotis hingga terdiam beberapa saat dengan mulut yang terkunci. Saat Maudi dan Asmira sedang menikmati minuman hangat itu, Yuki datang dari arah dalam pintu kamarnya. Tersenyum ketika melihat 2 orang tuanya tampak akur dan saling bercerita, sampai mereka menyadari kehadiran Yuki. Yuki, kenapa kemari? Di mana Aslan? Tanya Asmira, sambil memegang tangkai gelas kaca sedangkan tangan sebelahnya lagi menahan piring kecil yang menyangga gelas. Yuki duduk dengan perlahan, berseberangan dengan 2 wanita itu. Tangannya mulai mengusap perut yang sejak tadi tak hentinya bergerak. Suamiku sedang menelepon Bagas, Bu, aku bosan berbaring sejak pagi. Dokter juga mengatakan agar aku lebih sering bergerak dengan cara berjalan di sekeliling ruangan ini. Imbuh Yuki. Perkataan dokter itu diangguki oleh Maudi dan Asmira. Memang seharusnya seperti itu. Saat waktu melahirkan hampir tiba, maka ibu hamil tidak diperkenankan hanya berdiam diri saja. Tujuan untuk banyak bergerak itu sendiri adalah agar dapat membuat otot-otot di tubuhnya menjadi lebih relaks dan juga bermanfaat untuk membantu mempermudah keluarnya calon bayi melalui jalur lahirnya nanti. Bagaimana perasaanmu, sayang? Kali ini gantian Maudi yang bertanya. Sebagai ibunya Yuki, tentu dia lebih peka terhadap kondisi mental sang putri. Yuki tersenyum pada sang ibu. Yuki gugup, Bu, juga sedikit rasa takut, tetapi Aslan selalu ada di sisi Yuki dan terus memberikan semangat serta doa yang baik untuk Yuki. Tentu saja, sayang. Di mana-mana kalau akan melahirkan pasti rasanya gugup sekali, tetapi kamu harus berjuang, ya. Ingatlah kakakmu, dia sudah berhasil melahirkan seorang bayi tampan dengan selamat. Ucap Maudi yang teringat pada putri sulungnya di tempat yang jauh dari mereka. Asmira sedikit melirik ke arah besannya itu ketika paham pada maksud Maudi yang sedang menceritakan Yuri. Sosok wanita yang dulu sempat menjadi bagian dari keluarganya dan hampir saja menikah dengan Aslan. Namun, gagal karena berselingkuh dan hamil. Seketika itu raut wajah Asmira langsung berubah, dari yang sebelumnya tersenyum hangat mendadak menjadi dingin. Teh di gelas itu pun dia seruput tanpa ekspresi dan tatapan lurus ke depan. Tepatnya mengarah ke tembok. Ah, ya, ibu benar. Putra Kak Yuri sangat tampan sekali, sayang Yuki hanya melihatnya melalui ponsel saja. Kata Yuki sambil membayangkan wajah bayi lucu milik kakaknya itu. Ibu sempat menggendongnya dan melihat sendiri. Wajah cucu ibu yang itu memang mirip sekali dengan ayahnya. Timpal Maudi. Asmira jadi merasa terasingkan sendiri dalam obrolan seru antara Maudi dan Yuki.
saat mendengar kalimat terakhir yang diucapkan oleh Maudi, dia pun tak bisa untuk tidak meresponnya. Putra Yuri mirip ayahnya? Memangnya siapa ayahnya? Setauku putri ibu Maudi yang itu hamil di luar pernikahan entah dengan siapa. Setelah beberapa saat terdiam menyimak, Asmira tiba-tiba menyuarakan perkataan pedasnya. Menunjukkan siapa dia yang sebenarnya, yang sejak awal memang dikenal Yuki sebagai wanita angkuh. Mendadak suasana menjadi canggung, Maudi terdiam tanpa kata-kata karena merasa malu pada perkataan Asmira. Dia hanya bisa menatap Yuki dengan perasaan yang tak enak. Bukan pura-pura lupa bahwa putri sulungnya itu memang pernah berulah di masa lalu dan hampir menipu keluarga Maris. Yuki yang mengerti keadaan segera memecah kecanggungan yang mau tak mau terjadi di antara mereka bertiga. Ibu Asmira, Kak Yuri sudah menikah di Pulau Bali sekitar 3 bulan yang lalu. Dia menikah dengan seorang lelaki bernama Yuda, yang merupakan ayah dari bayi yang dilahirkan oleh Kak Yuri. Lelaki itu sudah sejak lama ingin bertanggung jawab, hanya saja Kak Yuri terus menghindar dan memilih untuk hidup sendiri saja. Terang Yuki berusaha untuk sedikit memperbaiki nama buruk Yuri di mata mertuanya. Akan tetapi sahutan dari Asmira semakin membuat suasana di sana menjadi tak nyaman. Ya, dia menghindar karena inginkan pertanggungjawaban dari putraku. Yuki segera melihat ke arah ibunya yang duduk di sebelah Asmira itu mulai menundukkan wajahnya. Hati Yuki pun merasa iba. Namun, dia juga bingung harus bagaimana lagi. Jika dia terus berusaha menjawab dengan menjaga nama baik Yuri, pasti Asmira akan semakin membantahnya. Akan tetapi jika diam saja, dia kasihan pada sang ibu yang pasti akan sedih mendengar putrinya disudutkan. Ibu, sudah sore. Istriku sudah harus istirahat sekarang. Anjas akan mengantar ibu pulang ke villa. Ibu juga harus banyak istirahat. Beruntung ketika itu Aslan tiba-tiba datang di antara mereka, sehingga suasana tegang pun kini terurai. Aku pulang ke rumah besar saja, sudah 1 bulan aku tak pulang. Nanti setelah cucuku lahir, aku akan kembali ke villa. Ucap Asmira, suasana hatinya mendadak buruk gara-gara pembahasan mengenai Yuri. Maudi masih diam menatap ke bawah, ketika Asmira mulai berdiri dari duduknya, ibu dari Aslan itu pun langsung melenggang begitu saja tanpa berpamitan sepatah kata pun. Padahal sejak awal dia dan Maudi begitu akur satu sama lain. Aslan mengantarkan Asmira hingga keluar ruangan, menyisakan Yuki berdua dengan Maudi saja. Yuki bangkit lalu berpindah duduk ke sebelah ibunya. Perlahan ia mulai mengusap punggung tangan sang ibu. Ibu, jangan dipikirkan bagaimana sikap mertuaku. Masalah Kak Yuri dan Aslan sudah lama selesai. Kami semua sudah bahagia dengan kehidupan kami masing-masing. Ucap Yuki dengan begitu lembut. Ketika Maudi mengangkat wajahnya, tampaklah kedua matanya yang basah. Ibu sungguh malu pada Nyonya Asmira, karena ibu tak bisa mendidik kakakmu dengan benar. Yuri memang sangat bersalah. Sepertinya ibu sudah tidak bisa tinggal lebih lama lagi di rumahmu. Sayang. Ibu. Yuki memeluk ibunya dari posisi samping. Dia teringat pada rumah lama mereka yang kini sudah dirubah oleh Aslan menjadi jauh lebih baik. Diam-diam dia tersenyum dan berdoa semoga rumah baru itu bisa mengobati rasa sedih ibunya saat ini. Nanti, bab 100 persahabatan. Setelah langit berubah gelap, tanda siang berganti malam, bintang pun mulai bertaburan. Udara yang semula hangat kini berangsur-angsur berubah menjadi lebih sejuk. Di dalam sebuah kamar vape itu, Yuki sedang duduk di atas pangkuan suaminya, sambil menyandarkan punggung ke pelukan Aslan dengan posisi ternyaman. Mereka nikmati momen intim itu dengan menonton indahnya sinar kecil dari bintang yang bertebaran di langit malam itu. Sebuah sofa lantai berwarna putih diletakkan di atas karpet lembut yang menjadi alas pada lantai balkon. Di sanalah 2 orang yang saling mencintai itu kini tengah menikmati semilir angin malam dengan penuh kasih sayang. Satu tangan Aslan tak hentinya bergerak di atas perut Yuki dengan gerakan mengusap pelan. Sesekali dia juga memberikan kecupan pada puncak kepala istrinya, yang dia tahu bahwa tak lama lagi wanita yang dia cintai itu akan berjuang antara hidup dan mati demi melahirkan keturunannya. Sebenarnya Aslan jauh lebih merasa tertekan dibanding Yuki, apalagi saat melihat istrinya sudah beberapa kali mengeluarkan cairan dari area jalur lahir calon bayinya, membuat Aslan serba salah dan berubah tegang. Namun, ketika menatap wajah cantik yang sentiasa tersenyum padanya itu, Aslan tahu bahwa dia harus tegar dan yakin untuk semangat lagi. Dengan begitu, dia siap berada di sisi Yuki dalam setiap detik yang dibutuhkan. Tak berapa lama kemudian seseorang menyerukan nama Aslan, dia adalah Bagas. Ketika lelaki itu masuk ke dalam ruang inap vape tersebut, tak ada nampak siapapun terutama sang pasien sendiri. Sehingga Bagas pun berteriak memanggil nama Aslan. Aku di sini. Aslan menjawab dengan meninggikan suaranya, agar Bagas dapat mendengarnya. Benar saja, Bagas pun muncul di pintu balkon itu bersama Anin di sampingnya. Yuki! Mendengar sapaan dari Anin itu, Yuki segera menegakkan tubuhnya dibantu oleh suaminya. Posisi duduk mereka yang membelakangi pintu balkon itu membuat Yuki harus memutar kepalanya ke belakang ketika saling menatap dengan Anin,
bibir Yuki langsung menyunggingkan senyumannya. 4 orang itu kini duduk di tempat yang terpisah. Aslan dan Bagas memilih untuk duduk di sofa karena harus membahas perihal pekerjaan. Sedangkan Yuki dan Anin berada di dalam kamar. Sebelumnya Aslan menggendong istrinya itu, lalu membaringkannya ke atas ranjang pasien, dan kemudian melarang Yuki untuk beranjak dari sana. Yuki, aku punya berita bahagia. Sebenarnya ini ingin aku katakan setelah keponakanku lahir, tetapi aku terlalu bersemangat, hehehe. Ucap Anin dengan raut wajah sumringah. Yuki memandang wajah cantik sahabat setianya itu. Bentuk wajah Anin yang oval, rambut hitam lurus yang selalu dipotong pendek sebahu, serta mata hitam sipit dengan hidung mungil yang mancung di bagian ujungnya. Tubuh Anin sedikit lebih tinggi dari Yuki, akan tetapi kulitnya tidak seputih Yuki melainkan kuning langsat. Hal itu membuatnya semakin terlihat manis, tapi bibirnya selalu pedas jika berbicara pada orang yang tidak dekat dengannya. Anin menyerahkan satu buah amplop putih yang terdapat belangko di sisi luarnya. Yuki yang menerimanya langsung membaca serta mengenali logo dari salah satu universitas ternama dan juga termahal di ibu kota tersebut. Dengan mata berbinar Yuki bergegas membuka isinya, kemudian membaca selembar kertas di dalamnya. Tak sampai 1 menit kemudian kedua mata Yuki pun berkaca-kaca. Dia menatap kedua mata Anin yang saat itu menganggukkan kepala seolah mengerti bahwa Yuki sedang bertanya melalui tatapan itu. Apakah ini benar? Aku diterima, aku akan menjadi seorang mahasiswi, seperti yang kita cita-citakan saat dulu. Ucap Anin penuh rasa bahagia. Ah, Anin, aku senang sekali. Selamat untukmu. Yuki melebarkan kedua tangannya agar Anin memeluknya. Mereka berpelukan tapi tidak bisa memeluk erat sebab terhalang oleh perut Yuki. Hal itu terasa lucu sehingga mereka pun kini tertawa bersama. Jadi kamu diterima dengan jurusan sekretaris? Tanya Yuki sesaat setelah pelukan mereka terlepas. Anin yang duduk di tepi ranjang menghadap Yuki itu segera menganggukkan kepalanya dengan tersenyum senang. Ya, jurusan yang sejak dulu kita inginkan. Agar ketika lulus kita bisa bekerja di sebuah perusahaan dan menjadi seorang sekretaris dari bos yang tampan dan kaya raya. Hahaha. Sambung Yuki dengan tawa pecah bersamaan dengan Anin juga. Mereka saling mengenang bagaimana dulu, saat masih sama-sama mengenyam pendidikan di sekolah menengah yang sama. Yuki dan Anin sudah mempunyai harapan tinggi tentang masa depan keduanya, dan berjanji untuk tidak saling meninggalkan satu sama lain. Dari suara tawa bahagia itu, ada Aslan yang sejak tadi berdiri di ambang pintu kamar Yuki. Dia dapat mendengar semua dengan jelas. Apa yang menjadi pembahasan antara istrinya dan Anin, membuat Aslan tertegun. Sejenak, ia merasa bahwa dirinya telah merampas kehidupan Yuki yang masih remaja. Seharusnya pada usia seperti itu, Yuki masih sibuk bersekolah di perguruan tinggi dan bersenang-senang bersama dengan teman-temannya. Menghabiskan hari-hari layaknya seorang remaja pada umumnya. Namun, semua itu belum sempat Yuki rasakan karena Aslan tiba-tiba menikahinya dan membuatnya hamil hingga tak lama lagi akan melahirkan putra pertama mereka. Muncul seutas senyum di bibir Aslan, meski merasa tak adil pada Yuki, tapi dia sama sekali tak menyesalinya. Sebab Aslan berjanji akan selalu membahagiakan istrinya dan memberikan semua yang Yuki butuhkan tanpa harus bersusah payah lagi dalam bekerja. Bagi Aslan selembar ijazah perguruan tinggi tidaklah dapat merubah perasaannya terhadap Yuki. Pendidikan setinggi apapun tak akan mampu membeli sebuah sifat baik serta kerendahan hati yang sudah dimiliki oleh sang istri. Aslan, kemarilah sebentar. Aslan tersadar dari fokusnya kepada Yuki ketika Bagas memanggilnya. Langkah kakinya pun kembali dia bawa ke area ruang tamu itu. Ada apa? Tanya Aslan, enggan untuk duduk. Dia masih berdiri dengan kedua tangan berada di saku celana bahannya. Sedangkan Bagas duduk dengan memegangi ponselnya. Nanda mengirimkan pesan singkat padaku, bahwa dia akan datang malam ini. Ucap Bagas yang mendongak menatap tubuh tinggi Aslan. Kening Aslan berkerut sedikit, dia masih tak suka ketika mendengar nama Nanda disebutkan. Padahal sudah tahu sendiri dari lelaki muda itu, bahwa dia sedang berada di pihak mereka. Aku tak percaya padanya, bisa saja dia bersandiwara untuk mendapatkan perhatian kita. Bagaimana mungkin begitu? Bagas meragukan Aslan. Aslan berdecak lalu berkata dengan tegas. Jaga bagian depan lorong ini dan cegah dia masuk kemari apapun alasannya. Dia harus dijauhkan dari istriku. Bagas membuka mulutnya sedikit tapi hanya terdiam, merasa kalau bosnya itu sedang cemburu akut kepada Nanda. Tak urung dia pun langsung sigap mengerjakan perintah Aslan, seperti biasanya. Malam itu sekitar pukul 10, beberapa lelaki berpakaian serba hitam membentuk formasi penjagaan di sudut lorong yang mengarah ke kamar Vivate milik Yuki. Saat itu Anin dan Bagas sudah pulang ke rumah mereka masing-masing. Hingga pada pukul 11, tak ada lagi aktivitas lalu lalang di berbagai sudut rumah sakit tersebut. Kamar Yuki pun sudah dalam keadaan gelap dan sunyi. Yuki sendiri telah terlelap dengan posisi ternyamannya.
Tiba-tiba daun pintu terbuka hingga cahaya lampu di luar itu masuk ke dalam kamar. Ketika pintu itu dibuka, menampilkan pantulan siluet dari seseorang. Seorang lelaki diam-diam menerobos masuk tanpa ada yang mengetahuinya, berjalan santai dengan langkah tanpa suara. Dia langsung menuju ke kamar pasien, kemudian berhenti tepat di sebelah kiri ranjang. Sejenak dia berdiam diri seperti sedang mengawasi wajah Yuki yang sedang terpejam. Tak ada siapapun di dalam kamar itu selain Yuki seorang. Lelaki itu kemudian merogoh saku kanannya dan mengeluarkan sesuatu dari dalam sana. Bukan menggunakan sesuatu itu untuk hal buruk kepada Yuki, melainkan dia memilih untuk meletakkannya di atas meja. Tak lama kemudian dia kembali keluar dari kamar itu. Langkahnya masih ringan hingga hampir mendekati pintu keluar, namun terhenti karena dia seperti melihat ada siluet dari seseorang di sudut gelap sana. Lelaki itu menolehkan kepalanya ke arah kanan sambil satu tangannya memegang daun pintu. Meski gelap dia masih dapat mengenali bahwa saat itu tatapan matanya beradu dengan Aslan. Adu pandang itu terjadi singkat, sebab Nanda segera memilih keluar dan kembali menutup pintu dengan rapat. Sejak tadi Aslan mengetahui kehadiran Nanda sejak awal lelaki itu masuk ke dalam sana. Dia pun ikut mengawasi hingga ke dalam kamar itu karena tadinya dia sempat berada di pantry untuk mengambil air minum. Saat melihat Nanda tidak melakukan sesuatu terhadap istrinya, Aslan pun kembali ke tempatnya semula, lalu membiarkan Nanda pergi yang entah bagaimana caranya dia bisa menerobos penjagaan dari banyaknya pengawal Aslan di lorong sana. Aslan segera masuk ke dalam kamar Yuki, melihat ke arah meja yang terdapat sesuatu di sana. Total sepupu ampul obat suntikan berukuran kecil berbahan kaca berjejer di atas meja, serta secari kertas berisi pesan di atasnya. Aku butuh orangmu menyuntikkan obat ini kepada masing-masing dari orang-orang suruhan papaku yang terus mengawasi rumah orang tuaku. Obat ini akan melumpuhkan syaraf mereka sampai 2 hari dan sisa dari efeknya masih berlanjut hingga 6 bulan. Terima kasih. Bab 101 Ending. Cih, bocah sialan itu berani-beraninya memerintahku. Aslan meremas kertas itu menjadi bola-bola kecil yang tak beraturan, lalu melemparkannya ke dalam tong sampah. Ketika melihat ke arah istrinya, Aslan pun segera berniat menaiki ranjang itu untuk menyusul Yuki ke alam mimpi. Namun, rupanya permintaan Nanda yang tertuang dalam secari kertas tadi nyatanya mengusik pikirannya. Melalui ponselnya, jari-jari Aslan dengan lincah mengetikkan pesan singkat yang dia tujukan kepada Bagas. Setelah itu barulah dia berbaring di samping sang istri, menarik selimut agar menutupi tubuhnya dan Yuki. Sebelum tidur tak lupa Aslan berikan ciuman lembut pada bibir istrinya tanpa mengusik tidurnya. Pada waktu tengah malam itu, kejadian besar telah terjadi. Aslan melakukan pergerakan melalui orang-orang yang menjadi kaki tangannya, untuk mengakhiri semua rencana jahat dari musuh-musuhnya tanpa sepengetahuan mereka. Sehabis makan siang Yuki masih asyik berbincang ria bersama Asmira, tanpa kehadiran Maudi. Ibu kandung Yuki itu ingin berdiam diri di villa saja, karena masih belum nyaman untuk bertemu lagi dengan besannya. Tiba-tiba Asmira melihat cairan berwarna merah merembes di atas ranjang, tepat di bagian yang diduduki oleh Yuki. Karena panik wanita itu malah mendadak tegang tak mampu berkata-kata, hanya kedua matanya saja yang bergerak-gerak. Yuki menangkap keanehan dari sikap mertuanya itu, dan ketika dia mengikuti arah pandang Asmira barulah dia mengerti sekaligus kaget juga sebab saat itu dia tidak merasakan kontraksi sama sekali. Apakah ini darah? Gumam Yuki seraya meraba ke bagian bawah tubuhnya. Ketika mengangkat telapak tangannya, tampaklah warna merah memenuhi tangan mungil itu. Sayang? Yuki lantas memanggil Aslan, tetapi hanya memanggil dengan intonasi biasa saja. Dari arah pintu Aslan muncul segera, lalu tersenyum ke arah istrinya. Ada apa, sayang? Tanyanya tak kalah santai. Yuki membalik telapak tangannya menghadap Aslan. Aku berdarah, sayang. Ucapnya sambil membalas senyuman suaminya. Ketika mata Aslan menangkap telapak tangan merah itu, senyumannya pun mendadak berubah ketegangan. Darah? Kenapa tidak bilang dari tadi? Serunya. Aslan bergegas melangkah lebar mendekati ranjang lalu memencet tombol panggilan darurat, kemudian mengangkat tubuh Yuki hingga membaringkannya dengan benar. Aslan menengok ke belakang, tempat ibunya duduk dan diam saja, membuatnya heran dan ingin protes, tetapi Yuki keduluan memegang tangannya. Ketika itu Aslan pun memutar kembali kepalanya menghadap Yuki. Aku tidak apa-apa, tidak sakit sama sekali. Kata Yuki yang saat itu memang terlihat baik-baik saja, bibirnya pun terus menyunggingkan senyuman untuk meyakinkan Aslan. Aslan mendesah pelan, satu tangannya mulai terangkat untuk mengusap kepala Yuki dengan penuh perasaan. Sebenarnya saat itu pikirannya sudah mulai berkecamuk, dan juga menjadi sangat tak sabar karena dokter masih belum juga tiba. Hingga akhirnya kesabaran Aslan bisa bertahan sampai dokter dan beberapa petugas medis lainnya datang dengan langkah mereka yang buru-buru. Selamat siang, Tuan. Apa sedang terjadi sesuatu pada Nyonya Yuki? Dokter langsung bertanya pada Aslan. Aslan langsung menunjuk bagian bawah tubuh Yuki. Istriku mengeluarkan darah.
Ucapnya dengan tak sabar, karena sudah bosan berusaha untuk sabar beberapa menit yang lalu. Dr. Widya mengikuti arah yang ditunjuk oleh Aslan. Keningnya berkerut sejenak, lalu mengalihkan pandangannya ke wajah Yuki yang mulai memucat. Pasangkan sarung tangan, kata Dr. Widya sembari mendekati pasien. Tubuh Aslan saja sampai dibuatnya bergeser mundur karena tak sempat lagi untuk permisi. Ada apa? Apa yang terjadi pada istriku? Desak Aslan, curiga kalau sesuatu yang buruk sedang terjadi pada Yuki. Di belakangnya Aslan, Asmira pun sampai berdiri dari duduknya. Dia sudah bisa mengendalikan kepanikannya setelah beberapa menit berusaha. Menurut pengalamannya sebagai seorang ibu yang pernah melahirkan 2 orang putra, biasanya wanita yang akan melahirkan itu hanya akan mengeluarkan cairan bening yang awam disebut sebagai air ketuban, tetapi jika yang keluar adalah darah maka itu bukanlah pertanda baik. Dr. Widya memeriksa bagian kelopak mata Yuki yang ternyata memutih. Terjadi perdarahan, pasien harus melahirkan sekarang. Dia memutuskan dengan cepat. Semua orang menjadi sibuk, hanya Yuki saja yang masih tenang. Perdarahan itu malah membuatnya hampir mati rasa, dan itu sangat berbahaya. Dr. Widya mulai menyuntikkan perangsang agar kontraksi dapat terjadi, sehingga proses persalinan bisa segera dimulai. Aslan terus mengawasi, wajahnya kini semakin tegang. 30 menit kemudian barulah Yuki merasakan nyeri yang datang dengan hebat. Dia berteriak dan suaranya itu membuat Aslan memeluknya. Sedangkan Asmira sendiri memilih untuk keluar karena rasa khawatirnya membuat napasnya menjadi sesak. Teriakan Yuki menggema di dalam kamar yang luas itu. Pembukaan sudah sempurna, sejak tadi sudah dimulai, tetapi pasien tidak merasakannya. Ini bahaya. Siapkan 2 kantung darah sekarang, setelah bayi berhasil keluar maka segera lakukan transfusi. Dr. Widya sangat sibuk dan harus cepat, darah Yuki yang keluar masih belum berhenti. Baiklah, Nyonya Yuki. Jika kontraksi semakin kuat maka doronglah dengan kuat juga. Ini harus cepat, karena darah Anda yang keluar akan sangat membahayakan bagi Anda. Nyonya, apakah Anda mengerti? Dokter mencoba berkomunikasi dengan Yuki. Yuki menjawab dengan anggukan kepala, tanda bahwa dia sudah mengerti, dan ketika kontraksi hebat itu datang kembali, Yuki langsung berteriak kuat bersamaan dengan keluarnya bayi yang menangis kencang. Dr. Widya kembali sibuk, tak bisa bersantai meski hanya sedetik saja. Mana darahnya? Dia berteriak hingga suara teriakannya terdengar keluar. Masih diantar kemari, dokter? Sahut salah satu perawat wanita. Dr. Widya tampak tidak suka, apalagi kinerjanya saat itu sedang dalam pengawasan seorang Aslan. Maka tak hanya nyawa Yuki yang sedang dalam posisi genting, melainkan dirinya sendiri. Pakai darahku saja. Golongan darah kami sama, kan? Aku tidak izinkan darah orang lain masuk ke tubuh istriku. Tiba-tiba Aslan bersuara, bukannya memarahi Dr. Widya, tapi dia malah menarik lengan kemejanya ke atas siku. Dr. Widya mendadak gagap, efek rasa takut tadi. Namun, ketika melihat kondisi Yuki saat itu, dia tak lagi mau menunggu kantung darah yang belum datang itu. Apakah Anda bersedia melakukan transfusi secara langsung dengan Nyonya Yuki, Tuan? Tanya Dr. Widya. Ya, cepatlah. Sahut Aslan dengan tak sabar. Yuki masih membuka mata, tetapi kelopak matanya sayu. Dia melirik ke arah suaminya dengan raut wajah yang datar. Sepertinya Yuki sudah sangat lemah. Persiapkan semuanya sekarang. Dr. Widya kemudian meminta Aslan berbaring di atas ranjang pasien cadangan yang memang tersedia di dalam kamar itu. Setelah memangkas waktu, jarum transfusi pun sudah menancap di pembuluh darah Aslan dan juga Yuki. Di dalam rumah tahanan, Ardian kesulitan menghubungi pengacaranya. Karena kesal maka dia menelepon nomor ponsel Nanda. Tak lama panggilan berdering suara putranya pun terdengar. Nanda, apa ada kabar terbaru dari keluarga Aslan? Kapan istrinya akan melahirkan? Tanya Ardian, tanpa bertanya kabar terlebih dahulu atau sekedar berbasa basi pada putranya. Nanda pun langsung menjawab. Ya, dia sedang dalam proses melahirkan saat ini. Apa kamu sudah melakukan pekerjaanmu dengan benar? Desak Ardian sangat tak sabar, takut jika Nanda melakukan kesalahan. Karena jika itu terjadi, maka terlambat sudah semua rencana yang dibuatnya. Nanda diam sejenak. Di balik panggilan telepon itu dia menggelengkan kepala mendengar betapa egoisnya sang ayah. Aku sudah memberikan racun itu, semuanya. Ucapnya dengan pasti. Itu memang benar, bahwa dia telah memberikan racun itu, tapi bukan untuk disuntikan kepada Yuki. Bagus. Kerja bagus. Kamu memang bisa diandalkan, tidak salah papa mengandalkanmu. Puji Ardian, tetapi sayang karena itu hanyalah pujian palsu. Saat itu ekspresi wajahnya sangatlah licik. Nanda masih diam, menunggu sang ayah mengungkapkan janji yang pernah dia katakan, mengenai saham di sebuah perusahaannya. Namun, apa yang Nanda duga memang tidak salah.
sama sekali tak terdengar pembahasan yang menyinggung hal seperti itu. Bahkan yang terjadi saat itu malahan Ardian langsung memutuskan panggilan telepon mereka begitu saja. "Sudah kuduga," ucap Nanda dengan sinis. Sebenarnya dia juga memang tidak mau berharap apapun pada ayah tidak berakhlak tersebut. Dengan cepat, dia mematikan ponselnya lalu mengganti kartu SIM-nya dengan yang baru, agar di kemudian hari Ardian tak bisa lagi mengganggunya. Nanda juga mengirimkan pesan ke nomor Bagas, untuk mengabarkan perihal nomor barunya. Tak lama kemudian Bagas membalas pesannya. 10 orang itu sudah tumbang, mereka dimasukkan ke dalam satu buah mobil van. Dan kamu sudah bisa pulang ke rumahmu sekarang. Selesai sudah, rencana Nanda untuk melawan ayahnya sendiri ternyata memang membutuhkan bantuan Aslan. Orang-orang suruhan Ardian yang ditugaskan untuk mengawasi sekeliling kediaman kedua orang tuanya itu kini sudah dihabisi oleh Bagas setelah disuntikan dengan racun dari pesanan Ardian sendiri. Rupanya Aslan juga menyiapkan kejutan untuk niat jahat Ardian kepada istrinya. Karena beberapa waktu kemudian setelah Ardian baru saja tiba di depan sel tahanannya, datang 2 orang petugas polisi yang langsung membawanya ke ruang interogasi. "Hei, ada apa ini?" teriak Ardian tak terima diperlakukan kasar. Setelah ditarik paksa, dia juga diseret hingga kesulitan mengimbangi langkah mereka. Setibanya di dalam ruangan itu, dia juga didudukan paksa sekaligus diborgol. "Ardian Prasetyo, Anda terbukti memesan 10 ampul racun dari pengacara Anda untuk menghabisi nyawa dari 10 orang yang terbukti adalah anak buah Anda sendiri. Untuk itu Anda akan dimasukkan di ruang isolasi selama 1 minggu mulai sekarang, dan setelahnya bersiap untuk menerima hukuman mati." Di rumah sakit, kebahagiaan sedang menghiasi hati dari semua orang yang sedang berada di dalam ruangan VIP itu. Yuki sudah kembali sehat seperti sedia kala setelah menerima transfusi darah dari suaminya beberapa jam yang lalu. Suara tangisan kencang dari bayi yang dia lahirkan itu juga yang menambah semangatnya untuk sehat kembali. Maudi, Anin dan Asmira sama-sama berada di sana. Dengan penasaran Asmira yang telah menyiapkan nama untuk cucunya itu bertanya kepada Aslan. Berharap jika sang putra masih belum punya nama untuk cucunya. "Jadi, siapa nama cucuku?" tanya Asmira pada Aslan. Ketika itu, Yuki sudah duduk sambil memberikan ASI untuk putra tampannya, sedangkan Aslan terus berada di sisinya. Yuki tersenyum dan menatap suaminya di sebelah kiri, menunggu jawaban yang sudah dia ketahui sejak awal. "Angkasa Hoshimaris, itu adalah nama putraku," ucap Aslan dengan tegas dan penuh kebanggaan. Asmira pun mau tak mau menjadi lemas, karena tak jadi menyumbangkan nama untuk cucunya. Padahal aku sudah siapkan nama sejak lama sekali," cicitnya, mengundang tawa dari orang-orang di sekitarnya. Dalam kebahagiaan itu, Yuki melihat ponselnya berdenting, karena posisinya dekat dengannya, maka dengan mudah dapat ia rain. Sebuah pesan singkat masuk dari sang kakak, Yuri, yang berisi ucapan haru. Dan ketika membacanya, Yuki tak mampu menahan air mata yang menitik. "Selamat atas kelahiran putra pertamamu, ya. Adik kecilku, sengaja aku pilihkan Aslan untuk membahagiakanmu dengan segala drama yang kubuat. Karena sedari kamu kecil aku selalu merebut kebahagiaanmu, maka dengan Aslan aku bisa menebus semuanya. Maafkan kakakmu ini, titip ibu ya." Tamat.